Difitnah selingkuh oleh ibu mertua. Wanita cantik dibuang ke hutan dan diselamatkan pangeran tampan yang dikutuk jadi rusa. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Lantai marmer Italia yang membentang luas di ruang utama kediaman keluarga besar Adiwangsa itu berkilau sangat dingin, memantulkan cahaya keemasan dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung angkuh di langit-langit setinggi 10 meter. Aroma khas pengharum ruangan beraroma mawar merah menyusup ke setiap sudut, menciptakan ilusi surga dunia bagi tamu manapun yang baru pertama kali menjejakkan kaki di sana. Namun, bagi Alina, mansyah megah yang berdiri di atas lahan prestisius ini tidak lebih dari sebuah neraka berlapis emas murni, sebuah penjara bernapas yang secara perlahan menggerogoti sisa-sisa jiwa dan kewarasannya. Di sudut ruangan yang paling remang dan jauh dari perapian, berlututlah seorang wanita yang dulunya dikenal memiliki kecantikan alami bak bunga lili putih yang mekar di embun pagi. Kini, kulitnya yang dahulu sehalus pualam telah dipenuhi oleh goresan luka kering kemerahan dan memar-memar kebiruan yang tak pernah diberikan waktu untuk sekadar sembuh. Gaun pengantin putih yang dulu ia kenakan dengan bangga, kini telah kehilangan warnanya sejak lama, berubah menjadi secari kain kusam keabu-abuan yang compang-camping di bagian kelimannya, menyerap noda debu lantai dan bau bahan kimia pembersih yang teramat menyengat. Tangan Alina yang terus gemetar hebat mencengkeram erat selembar kain pel kasar yang sangat basah, meremasnya sekuat tenaga dengan sisa-sisa daya yang hampir habis terkuras sempurna. Buku-buku jarinya memerah dan pecah-pecah parah, sementara kulit di sekitar telapak tangannya telah menebal, kasar, dan mengelupas, seolah-olah ia telah bekerja siang malam di pertambangan batu bara alih-alih berstatus sebagai menantu di rumah suaminya sendiri. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur lambat dari pelipisnya yang amat pucat, melewati pipinya yang kini tirus cekung, lalu jatuh menetes bercampur secara tragis dengan genangan air kotor di lantai marmer. Setiap tarikan napas pendek yang ia ambil terasa bagai menelan segenggam serpihan kaca tajam. Dada rapuhnya naik turun secara tidak beraturan menahan rasa ngilu luar biasa di punggung bagian bawah, akibat dipaksa mengepel lantai mansyah tanpa jeda sedetik pun sejak langit masih segelap arang. Namun, tidak ada satupun keluhan yang lolos dari belahan bibir pucatnya yang pecah-pecah berdarah. Ia telah dipaksa belajar oleh keadaan bahwa setetes air mata di rumah terkutuk ini hanya akan menjadi bahan bakar segar bagi kekejaman yang jauh lebih brutal. Ia menelan segala perihnya dalam-dalam, merapatkan kelopak matanya sejenak demi mengumpulkan sisa-sisa kewarasan yang masih sudi menetap di dalam kepalanya yang berdenging. Suara ketukan tajam dan berirama dari hak sepatu stiletto setinggi 12 cm yang beradu kejam dengan lantai marmer mendadak memecah keheningan yang mencekik udara. Suara itu terdengar persis seperti lonceng kematian yang mencabut paksa ketenangan sesaat Alina. Dari ujung tangga utama yang melengkung elegan bak sayap angsa putih, turunlah Nyonya Ranti, sang penguasa mutlak di neraka megah ini. Wanita parubaya itu mengenakan gaun sutra premium berwarna merah marun yang menjuntai penuh arogansi. Leher keriputnya dililit rapat oleh kalung berlian dan batu zamrud berukuran besar yang bersinar menyilaukan mata. Riasan wajahnya sangat tebal bak topeng porselen, dengan polesan lipstik merah darah yang dengan sengaja menonjolkan garis bibirnya yang terus menukik sinis. Bau parfum mawarnya yang terlampau pekat dan menusuk penciuman seketika menelan habis aroma pembersih lantai murahan, membuat pasokan udara di sekitar Alina terasa semakin tipis, berat, dan mencekik kerongkongan. Langkah Nyonya Ranti sengaja diperlambat bagai pemangsa yang menikmati ketakutan buruannya. Matanya yang setajam pisau jagal menyapu bersih area lantai basah yang sedang susah payah dibersihkan oleh sang menantu. Senyum miring yang penuh dengan racun kebencian pekat tercetak sangat jelas di wajah Ranti. Ia menghentikan langkah pongahnya tepat di depan wajah Alina yang menunduk dalam. Ujung sepatunya yang mengilap hampir menyentuh dahi wanita rapuh yang tengah bersimpu itu. Hening yang mematikan menguasai ruangan sejenak. Hanya terdengar deru napas Alina yang tertahan dan bergetar hebat di dada. Tanpa aba-aba atau peringatan apapun, Nyonya Ranti mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu menginjak telapak tangan kiri Alina yang sedang bertumpu pasrah di lantai dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Ujung stiletto yang setajam paku besi itu menekan tulang jari-jari kurus Alina tanpa ampun sedetik pun. Alina tersentak mundur dengan hebat, matanya terbelalak lebar menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa dahsyat, seolah tulang-tulangnya baru saja dihancurkan secara perlahan di bawah mesin pres baja panas. Ia menggigit bibir bawahnya sekuat tenaga hingga rasa anyir darah segar memenuhi seluruh rongga mulutnya, menolak keras untuk menjerit, menolak memberikan kepuasan sadis bagi monster berwujud manusia terhormat di hadapannya.
Dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat sehalus kain sutra namun terasa setajam belati berkarat yang menyayat urat nadi, Nyonya Ranti mencondongkan tubuhnya ke depan, membuang ludah dengan penuh kejijikan tepat di sebelah tangan Alina yang gemetar. Wanita murahan bau comberan sepertimu cuma benalu penjilat harta yang tak tahu diuntung. Desis Ranti dengan rahang mengeras rapat, bola matanya berkilat memancarkan kebencian membara yang tak terbendung. Daging kotor ini lebih pantas dikunyah anjing liar cacat di dasar jurang daripada berani menginjak lantai marmerku yang harganya 100 kali lipat lebih berharga dari nyawa keluargamu yang melarat itu. Kau dengar itu? Parasit gembel. Alina sama sekali tidak menjawab, ia hanya bisa menundukkan kepalanya semakin dalam, membiarkan keringat dinginnya bercampur deras dengan air mata panas yang pada akhirnya menetes membasahi punggung tangan Nyonya Ranti yang kini secara paksa dan brutal menjambak rambut kusutnya ke atas. Cengkeraman kuku-kuku panjang bercat merah darah itu menancap perih di kulit kepala Alina, memaksa wanita malang itu mendongak menatap langsung ke dalam wajah sang mertua iblis. Bukannya melepaskan jambakannya, Nyonya Ranti justru mengayunkan kakinya untuk menendang ember berisi air kotor sisa cucian pel di sebelahnya dengan sangat kasar. Air keruh kehitaman yang berbau tengik dan menjijikan itu tumpah ruah bagai air bah, mengguyur setengah tubuh Alina, merendam gaun lusuhnya seketika, dan membuat tubuh ringkihnya sontak menggigil kedinginan di tiup pendingin ruangan. Bersihkan genangan air najis ini pakai lidahmu sekarang juga, atau jangan pernah harap ada sebutir nasi basi pun yang bisa masuk ke tenggorokan miskinmu malam ini. Ancam Ranti murka sambil menghempaskan kepala Alina ke belakang dengan kasar. Tawa melengking bernada sumbang dari wanita tua itu, menggema memekakan telinga sebelum ia memutar tubuh dan berlalu pergi begitu saja. Tubuh Alina merosot lemah ke atas lantai yang basah kuyup. Hawa dingin yang menusuk perlahan meresap masuk hingga ke sumsum tulangnya yang linu. Air mata sunyi yang membakar terus membelah wajahnya yang kini kotor oleh cipratan lumpur sisa pel. Namun di tengah kehancuran harga dirinya yang tak tersisa, dari arah ambang pintu utama, kedua mata sembabnya tak sengaja menangkap siluet seorang pria jangkung yang amat sangat ia kenali. Itu adalah Bram, suaminya sendiri. Pria yang dulu pernah bersumpah sambil menangis di hadapan altar Tuhan untuk melindungi dan memujanya sepenuh hati selamanya. Bram berdiri mematung di sana, mengenakan setelan jas bespoke dari desainer nomor 1 Italia yang membalut tubuh atletisnya dengan sangat sempurna. Tatanan rambutnya mengilap rapi tanpa sehelai pun yang berantakan. Jantung Alina mendadak berdegup sangat kencang. Secercah harapan kecil yang bodoh kembali mekar di dalam dadanya yang sesak. Ia menatap lekat kedua mata suaminya, menyorotkan sebuah tatapan memohon tanpa suara, sebuah jeritan batin meminta pertolongan putus asa dari kobaran neraka yang sedang membakarnya hidup-hidup. Namun, reaksi suaminya melumpuhkan seluruh saraf kewarasan di tubuh Alina. Bram menghentikan langkahnya sejenak, memicingkan mata menatap istrinya yang berlumuran air kotor bak seekor tikus got yang sedang sekarat meregang nyawa, lalu perlahan hidung mancungnya berkerut memancarkan rasa jijik yang tak tertutupi. Pria itu memalingkan wajahnya muak, melonggarkan ikatan dasi sutranya seolah udara di dalam rumahnya mendadak beracun. Lalu ia sengaja melangkah melambung jauh memutari genangan air seakan istrinya adalah wabah kusta yang menular. Ia berjalan lurus menghampiri ibunya yang berdiri bangga di atas tangga, lalu mengecup pipi wanita penyiksa itu dengan sebuah senyuman teramat hangat yang dulu hanya ditujukan untuk Alina seorang. Menatap pemandangan itu, hati Alina hancur lebur berkeping-keping menjadi debu yang tertiup angin hampa. Dengan pandangan mata yang kini sepenuhnya kosong dan mati rasa, ia menunduk perlahan, merobek ujung gaunnya sendiri yang compang-camping, lalu mulai mengelap lantai marmer itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Ia menelan seluruh keputusasaannya dalam sebuah keheningan absolut, menahan ngilu di dadanya tanpa isak tangis, diam-diam menyimpan sebuah bara api kecil yang kelak akan menghanguskan mereka semua. Malam telah menelan seluruh cahaya matahari, menggantinya dengan kegelapan pekat yang membungkus rapat mensyahan megah keluarga Adiwangsa. Setelah 15 jam tanpa henti memeras keringat di bawah tatapan mengawasi yang penuh kebencian, tubuh Alina akhirnya mencapai batas ambang kehancuran mutlak. Langkah kakinya yang bertelanjang tanpa alas terasa sangat berat, seolah masing-masing pergelangan kakinya dirantai dengan bandul besi seberat puluhan kilogram. Ia menyeret langkahnya yang gontai menuruni tangga beton sempit nan curam menuju ruang bawah tanah. Satu-satunya sudut di istana berlapis emas ini yang diizinkan menjadi tempat peristirahatannya. Ruangan itu sama sekali tidak layak disebut kamar. Ukurannya hanya sekotak lemari penyimpanan yang lembab, tanpa jendela, dengan dinding semen kasar yang ditumbuhi lumut kehijauan di sudut-sudutnya. Udara di dalam sana terasa sangat pengap, memancarkan aroma jamur basah dan debu tua yang langsung menyergap paru-paru.
Gaun kusamnya yang sejak siang tadi basah kuyup tersiram air pel kotor kini menempel lekat pada kulit pucatnya, membekukan setiap inci tubuhnya hingga giginya terus bergemertak menahan rasa dingin yang menusuk ganas hingga ke sumsum tulang. Dengan pandangan mata yang mulai berkunang-kunang hebat, Alina membiarkan tubuh ringkihnya ambruk ke atas sebuah kasur busa tipis yang diletakkan begitu saja di atas lantai semen yang sedingin es. Tidak ada selimut tebal, tidak ada bantal yang empuk. Hanya ada selembar kain tipis berlubang yang dulu ia temukan di tumpukan kain lap dapur. Begitu punggungnya menyentuh permukaan kasur yang keras itu, rasa sakit luar biasa langsung meledak di seluruh persendian tubuhnya. Lebam-lebam kebiruan di lengan dan pinggangnya berdenyut nyeri seirama dengan detak jantungnya yang melemah. Kepalanya berputar hebat, diiringi hawa panas yang tiba-tiba merayap naik dari leher menuju dahinya, sebuah demam tinggi yang datang bagai algojo untuk meruntuhkan sisa kesadarannya. Kelopak mata Alina terasa seberat timah. Ia tak lagi mampu menahan rasa lelah yang menggerogoti kewarasannya. Dalam hitungan detik, ia tenggelam ke dalam lautan ketidaksadaran yang pekat, sebuah pingsan yang begitu dalam akibat kombinasi kelelahan ekstrim, kelaparan, dan demam yang membakar tubuhnya dari dalam. Di tengah keheningan malam yang mencekik, ketika jarum jam dinding raksasa di ruang tengah baru saja berdentang menunjuk angka 2 dini hari, engsel pintu kayu ruangan Alina yang sudah berkarat itu berderi terbuka secara perlahan. Sesosok bayangan besar dan tegap melangkah masuk dengan mengendap-endap. Pria asing itu memiliki perawakan kasar, lengannya yang sebesar batang pohon dipenuhi oleh tato naga kusam yang tintanya mulai memudar, dan wajahnya ditumbuhi brewok lebat yang tak terawat. Saat ia melangkah mendekati tubuh Alina yang tergeletak tak berdaya, aroma napasnya yang menyengat langsung mencemari udara sempit di ruangan itu, sebuah perpaduan menjijikkan antara bau alkohol murahan, keringat asam yang tengik, dan asap tembakau sisa. Pria bayaran itu menyunggingkan senyum miring yang memperlihatkan gigi-giginya yang menguning kotor. Tanpa sepercik pun rasa ragu, ia melepaskan jaket kulit imitasi miliknya yang berbau apek, lalu melemparkannya begitu saja ke atas lantai di dekat kaki tempat tidur. Dengan tangan kasarnya yang kapalan dan kotor oleh noda oli, pria itu mulai merancang panggung fitnah yang telah dibayar lunas dengan segepok uang ratusan ribu oleh Nyonya Ranti. Ia menarik paksa kerah gaun Alina yang sudah robek, membuatnya semakin melorot hingga mengekspos bahu pucat wanita malang itu yang penuh dengan goresan luka. Alina, yang sedang tenggelam dalam demam tinggi dan ketidaksadaran total, hanya bisa mengerang pelan. Tubuhnya menggigil hebat tanpa memiliki tenaga sedikit pun untuk membuka mata apalagi melawan. Pria bertato itu kemudian membaringkan tubuh besarnya di sebelah Alina, sengaja merapatkan dada bidangnya yang berbulu ke punggung sempit wanita itu. Ia melingkarkan satu lengannya yang berbau keringat menyengat erat-erat di pinggang Alina, sementara tangannya yang lain dengan sengaja mengacak-acak rambutnya sendiri agar terlihat seperti pria yang baru saja terbangun dari pergulatan panas yang penuh gairah. Pria itu menyandarkan wajah kasarnya tepat di ceruk leher Alina, menunggu aba-aba pamungkas dengan seringai setan yang melekat di bibirnya. Hanya berselang beberapa menit setelah posisi menjijikan itu tertata sempurna, suara langkah kaki terburu-buru yang sengaja dibuat berisik terdengar menggema dari ujung tangga batu. Ibu melihatnya dengan mata kepala ibu sendiri. Bram. Pria berandal itu menyelinap lewat pintu belakang dan langsung turun ke gudang ini. Istrimu yang sok suci itu ternyata mengundang pelacur laki-laki ke dalam rumah kita. Suara lengkingan Nyonya Ranti yang melengking teatrikal dan penuh kepalsuan membelah keheningan malam, diiringi derap langkah pantofel mahal suaminya yang berdentum keras, penuh dengan amarah yang mendidih. Brak! Pintu kayu tipis itu ditendang terbuka dengan kekuatan brutal, hingga menghantam dinding semen dan hancur di bagian engselnya. Cahaya senter yang sangat terang benderang dari tangan kepala pelayan langsung menyorot tanpa ampun ke tengah ruangan, membutakan mata. Di ambang pintu, Bram berdiri mematung dengan rahang yang mengeras hingga urat-urat di lehernya bermunculan. Matanya yang memerah menatap tajam ke arah kasur busa yang menjijikan itu, menangkap pemandangan yang seketika menghancurkan harga diri maskulinnya menjadi debu. Istrinya, dengan bahu terbuka dan pakaian yang berantakan, tengah dipeluk erat oleh seorang berandal bertato di atas ranjang yang sempit. Cahaya menyilaukan dan suara keras itu akhirnya berhasil menembus pertahanan demam Alina. Dengan sisa-sisa tenaga, kelopak matanya yang terasa lengket dan berat perlahan terbuka. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut seakan mau pecah. Ia mencoba bergerak, namun sebuah beban berat menekan pinggangnya, dan bau napas beralkohol yang memuakan langsung merangsek masuk ke hidungnya. Rasa panik yang luar biasa sedingin es seketika menjalar dari ujung kaki,
hingga ke ubun-ubunnya tatkala ia menyadari ada lengan asing yang kotor memeluknya. Sebelum Alina sempat menjerit, pria bertato di sebelahnya itu langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan wajah yang sengaja dibuat pucat pasi ketakutan. "Ampun, Tuan, tolong jangan bunuh saya. Nyonya Alina yang membayarku 500.000 untuk memuaskannya malam ini. Dia bilang dia sangat kesepian. Tolong ampuni saya." Teriak pria bayaran itu dengan nada memelas yang dirancang dengan sangat sempurna, memutarbalikkan fakta tajam yang langsung menusuk jantung Alina. Mata Alina terbelalak lebar, memancarkan kengerian dan kebingungan yang meremukkan jiwa. Ia mencoba bangkit, mendorong tubuh bau itu dengan kedua tangannya yang gemetar hebat, namun tenaganya mengkhianatinya. Ia mendongak, menatap ke ambang pintu di mana suaminya berdiri layaknya dewa kematian yang siap menjatuhkan hukuman. "Bebram, ini bohong. Aku tidak." Suara Alina keluar berupa bisikan parau yang putus asa. Tenggorokannya terasa seperti disayat pisau cukur. Ia mengulurkan sebelah tangannya yang memar ke arah Bram, berharap pria itu melihat demam di matanya, melihat ketidakberdayanya. Namun, apa yang ia dapatkan hanyalah tatapan sedingin es abadi dari suaminya. Tidak ada setitik pun rasa percaya di sana. Bram mundur satu langkah, menarik ujung jas tidurnya seolah berada terlalu dekat dengan ruangan itu akan membuatnya tertular penyakit mematikan. Di belakang suaminya, Nyonya Ranti berdiri dengan menyilangkan lengan di dada, memamerkan senyum iblis kemenangan yang hanya bisa dilihat oleh Alina, sebuah senyum yang merayakan keberhasilannya merangkai panggung kehancuran yang tak terbantahkan. Udara malam yang menyusup lewat celah-celah ventilasi mensyah raksasa itu, mendadak terasa setajam ribuan jarum es yang menusuk langsung ke dalam paru-paru Alina. Tanpa memberikan wanita malang itu kesempatan sedetik pun untuk mengumpulkan sisa kewarasannya yang telah berserakan, dua orang penjaga bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi melangkah maju bagai algojo pencabut nyawa. Tangan-tangan kasar mereka mencengkeram lengan kurus Alina yang dipenuhi lebam kebiruan, menyeret tubuhnya yang menggigil hebat akibat demam tinggi menaiki tangga beton curam tanpa sedikit pun belas kasihan. Lutut Alina yang tak lagi tertutup kain membentur ujung-ujung anak tangga yang keras berulang kali, meninggalkan jejak darah segar yang berbaur dengan debu kotor, sementara pandangannya terus berputar liar merespons rasa sakit yang membutakan. Ia diperlakukan tak ubahnya seonggok daging busuk atau boneka kain usang yang siap dibuang ke tempat pembakaran sampah. Ketika mereka akhirnya tiba di ruang utama mensyah yang terang benderang disinari lampu gantung kristal seharga miliaran, keheningan mencekam langsung menyambut kedatangannya. Di bawah kilau cahaya keemasan yang menyilaukan mata sembabnya, seluruh pelayan mensyah, mulai dari koki, tukang kebun, hingga pelayan kebersihan, telah dibariskan rapi membentuk setengah lingkaran. Wajah mereka tertunduk. Beberapa memancarkan tatapan iba yang dipaksakan bungkam oleh rasa takut, sementara yang lain menatap dengan kilat jijik termakan oleh sandiwara kotor yang baru saja dipertontonkan. Alina dihempaskan begitu saja ke tengah-tengah hamparan karpet Persia berwarna merah marun, membuat tubuh ringkihnya terjerembab dengan posisi menyedihkan. Gaunnya yang sudah compang-camping akibat siksaan panjang kini melorot di satu sisi bahunya, mengekspos kulit pucat yang dihiasi goresan-goresan luka memerah. Ia berusaha menopang tubuhnya dengan kedua telapak tangan yang gemetar dan melepuh, terengah-engah mencari pasokan oksigen sementara keringat dingin sebesar biji jagung terus meluncur deras dari pelipisnya, bercampur dengan air mata keputusasaan yang tak mampu lagi ia bendung. Dari ujung formasi, terdengar ketukan hak sepatu yang sangat ia kenali, berjalan memutarinya layaknya seekor burung nasar yang tengah mengitari bangkai buruannya. Nyonya Ranti melangkah dengan dagu terangkat pongah, menyebarkan aroma parfum mawarnya yang terlampau pekat dan memuakan. Ia berhenti tepat di depan wajah Alina yang menunduk dalam, lalu dengan gerakan kilat dan brutal, tangan wanita tua yang dipenuhi perhiasan emas itu menjambak kasar sisa rambut Alina, memaksanya mendongak menghadap ke arah kerumunan. "Lihatlah baik-baik wajah wanita suci yang selama ini kalian layani," teriak Nyonya Ranti dengan lengkingan suara yang menggema memantul di dinding-dinding pualam, nada bicaranya syarat akan kemenangan iblis yang merayakan pesta pora. "Parasit menjijikan ini berani mengotori rumah suci keluargaku dengan membawa anjing jalanan ke tempat tidurnya. Tubuhnya yang bau comberan ini ternyata lebih murah dari harga keset di depan pintu rumah kita." Setiap kata yang meluncur dari bibir merah darah Ranti terasa seperti belati berkarat yang mengoyak paksa ulu hati Alina, merobek sisa-sisa harga diri yang masih ia genggam erat. Tidak berhenti sampai di situ penderitaannya. Nyonya Ranti mencondongkan tubuh. Matanya yang setajam elang pemangsa menangkap kilau kecil dari jari manis tangan kiri Alina. Cincin pernikahan bertahtakan berlian murni,
Satu-satunya bukti cinta palsu yang masih tersisa dari hari pernikahannya. Dengan kasar, Ranti merenggut tangan Alina, mencengkeram jari kurus itu kuat-kuat. Sampah sepertimu tidak pantas menyentuh berlian warisan leluhurku. Benda suci ini najis berada di tubuh kotormu. Desis Ranti penuh kebencian, sebelum ia menarik paksa cincin tersebut. Karena jari Alina sedikit membengkak akibat bekerja kasar seharian, cincin itu tersangkut. Namun Ranti sama sekali tidak peduli. Ia menyentaknya dengan tenaga brutal hingga kulit di buku jari Alina terkelupas dan darah segar seketika menetes menodai karpet mahal di bawahnya. Alina memekik tertahan, memejamkan mata rapat-rapat saat rasa ngilu luar biasa menjalar dari ujung sarafnya menembus hingga ke ubun-ubun, meratapi hilangnya ikatan sakral yang kini dirampas paksa dari hidupnya. Di tengah kabut rasa sakit yang melumpuhkan akalnya, pandangan nanar Alina beralih mencari sosok suaminya. Bram berdiri tak jauh darinya, masih dalam balutan jas mewahnya yang tanpa celah, menatap istri yang pernah ia janjikan surga dengan tatapan sedingin gletser abadi. Jantung Alina berdegup lambat, memompa darah yang terasa membeku di nadinya saat melihat rahang suaminya mengeras jijik. Ia mencoba menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah. "Bram, kumohon, lihat mataku, aku tidak." Rintihnya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, mengulurkan sebelah tangannya yang gemetar berlumuran darah ke arah pria itu. Namun, balasan yang ia terima justru menjadi pedang pemungkas yang memenggal habis seluruh harapannya. Bram tidak sekadar memalingkan wajah. Pria itu meludah ke lantai, tepat beberapa sentimeter dari jari-jari Alina yang bergetar. "Jangan pernah berani menyebut namaku dengan mulut kotormu itu. Kau membuatku mual melihatmu bernapas di udara yang sama denganku," ucap Bram dengan nada datar tanpa intonasi, sebuah ketiadaan emosi yang justru jauh lebih membunuh daripada amarah yang meledak-ledak. Detik itu juga, sesuatu di dalam rongga dada Alina pecah berkeping-keping dan tak akan pernah bisa disatukan kembali. Air matanya berhenti mengalir. Isak tangisnya menguap digantikan oleh sebuah keheningan absolut yang mematikan. Demam yang membakar tubuhnya seolah kalah oleh hawa dingin yang kini menyelimuti seluruh relung hatinya. Ia tidak lagi memohon. Ia tidak lagi merintih. Ketika Nyonya Ranti dengan tawa merendahkannya menjatuhkan vonis mutlak, "Seret gembel ini ke hutan kematian di ujung utara. Biarkan daging kotornya dirobek-robek oleh serigala liar dan badai salju malam ini." Alina hanya diam membatu. Saat kedua penjaga bertubuh raksasa itu kembali menyeret ketiaknya secara kasar, menariknya keluar dari kehangatan Mensyahn menuju badai malam yang mengamuk mengerikan, sorot mata Alina yang semula selembut bunga lili kini telah berubah. Di balik wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang hancur lebam, lahirlah sebuah kilat baja yang tajam dan tak tergoyahkan. Ia mengukir setiap wajah yang menertawakannya malam ini di dalam benaknya, mengunci rapat-rapat penderitaannya untuk kelak ia kembalikan dengan badai kehancuran yang tak akan pernah mereka bayangkan seumur hidup. Roda-roda kayu kereta pembawa barang rongsokan itu berderit memekakan telinga, berguncang hebat setiap kali menghantam bebatuan tajam di sepanjang jalanan terjal yang semakin menjauhi peradaban mewah ibu kota. Di dalam bak kayu yang terbuka, tanpa sehelai selimut pun untuk menahan amukan badai malam musim dingin, tubuh rapuh Alina terlempar ke sana kemari layaknya seonggok boneka kain rusak yang telah dibuang ke tong sampah. Udara malam yang suhunya terjun bebas di bawah titik beku terasa bak ribuan silet es tak kasat mata yang mengoyak kulit pucatnya. Sisa-sisa gaun pengantin yang dulunya merengkuh tubuhnya dengan keanggunan seorang ratu, kini tak lebih dari serpihan kain lep basah yang compang-camping, menempel kaku pada memar-memar kebiruan dan luka terbuka di sekujur lengannya. Demam tinggi yang mendidih di dalam otaknya bertabrakan secara brutal dengan suhu udara ekstrim yang membekukan darah di nadinya, membuat wanita malang itu menggigil dahsyat hingga gigi-giginya bergemeretak ngilu nyaris hancur. Kedua pergelangan tangannya yang diikat paksa menggunakan tambang rami kasar telah mati rasa sejak berjam-jam lalu, namun gesekan konstan dari serat tambang itu terus mengelupas kulitnya hidup-hidup, membiarkan tetesan darah segar mengalir lambat menodai papan kayu busuk di bawahnya. Bau anyir darahnya bercampur menjijikan dengan aroma keringat asam dan napas beralkohol dari dua algojo bayaran berwajah beringas yang duduk mengawasinya. Setiap kali Alina merintih menahan sakit saat kereta terguncang, para pria itu hanya merespons dengan tawa serak yang menggema menembus deru angin, menikmati penderitaan wanita yang beberapa jam lalu masih menyandang status sebagai menantu keluarga paling berkuasa di negeri ini. Memasuki jam ketiga perjalanan yang menyiksa bagai di neraka jahanam, kereta kuda bopeng itu akhirnya berhenti mendadak dengan hentakan keras yang membuat kepala Alina terbentur dinding kayu. Bau busuk bangkai hewan liar, kayu lapuk yang membusuk tersiram hujan, dan aroma belerang beracun langsung menyergap saluran pernapasannya,
membuat lambung kosong Alina bergejolak hebat menahan mual. Dengan pandangan mata yang berkunang-kunang dan separuh tertutup, ia mencoba mendongak, hanya untuk mendapati dirinya telah tiba di perbatasan paling mematikan dari hutan kematian, sebuah wilayah terlarang yang bahkan tidak berani didekati oleh para pemburu paling bernyali sekalipun. Pepohonan raksasa berwarna hitam pekat menjulang tinggi layaknya cakar-cakar iblis yang merobek langit malam. Ranting-rantingnya yang tak berdaun saling bergesekan menciptakan suara lolongan mengerikan seolah tengah menyambut kedatangan mangsa baru. Tidak ada seberkas cahaya bulan pun yang mampu menembus kanopi rapat hutan terkutuk ini. Di hadapan mereka, menganga sebuah jurang berbatu yang sangat curam, diselimuti oleh kabut tebal beracun yang terus berpusar seperti kuali mendidih. Suara gemuruh sungai berarus deras yang menghantam batu-batu tajam di dasar jurang terdengar lamat-lamat, menjanjikan kematian instan bagi siapapun yang cukup sial untuk tergelincir ke dalamnya. Ini bukanlah sebuah tempat pengasingan. Ini adalah liang kubur raksasa tanpa nisan yang sengaja dipilih Nyonya Ranti untuk memastikan bahwa tulang belulang menantunya tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun hingga akhir zaman. Tanpa membuang waktu sepeser pun, salah satu algojo bertubuh bak raksasa melompat turun dari kereta. Tangannya yang kasar merenggut rambut kusut Alina dan menyeret wanita tak berdaya itu turun dengan paksaan yang sangat brutal. Tubuh Alina menghantam tanah berbatu yang sedingin balok es. Lutut dan telapak tangannya yang melepuh langsung tergores tajamnya kerikil bergerigi, memunculkan garis-garis merah baru yang langsung meneteskan darah hangat. Ia terbatuk hebat, memuntahkan sedikit darah yang menggenang di tenggorokannya akibat siksaan fisik yang tak kunjung henti. Sambil mencabut pisau berburu yang kotor dari sarungnya, algojo itu memotong tambang di pergelangan tangan Alina, bukan karena iba, melainkan agar wanita itu bisa meronta saat jatuh nanti. Sampaikan salam hangat kami pada iblis di dasar neraka, jalang miskin. Nyonya Ranti berpesan agar kau menikmati dagingmu dikunyah pelan-pelan oleh serigala lapar malam ini. Ludah algojo itu dengan tatapan merendahkan, tepat mengenai wajah Alina yang pucat pasi, diiringi tendangan keras yang mendarat telak di ulu hati wanita itu. Napas Alina seketika terputus. Matanya terbelalak maksimal saat rasa sakit luar biasa melumpuhkan dadanya, seolah sebuah pilar baja baru saja menghantam tulang rusuknya hingga remuk. Sebelum ia bahkan sempat menarik oksigen ke dalam paru-parunya yang kempis, tangan algojo satunya lagi mencengkeram erat bahu Alina. Lalu, dengan satu dorongan kasar yang diiringi gelak tawa sumbang kepuasan, tubuh ringkih yang tak memiliki daya angkat itu dilemparkan begitu saja ke udara kosong, melewati tepian tebing yang rapuh, jatuh meluncur bebas menuju mulut jurang hutan kematian yang gelap gulita. Angin malam berteriak nyaring memekakan telinga saat tubuh Alina terjun bebas membelah kabut tebal berlumpur. Waktu seakan membeku selama beberapa detik sebelum akhirnya punggungnya menghantam cabang-cabang pohon raksasa yang kering. Bunyi retakan ranting kayu dan robekan kain terdengar bersahutan, memperlambat kecepatan jatuhnya meski dengan bayaran rasa ngilu yang merobek-robek sekujur kulit dan otot punggungnya. Pada akhirnya, tubuhnya menghantam dasar jurang berbatu dengan suara dentuman tumpul namun mengerikan, terjerembab telungkup ke dalam kubangan lumpur hitam yang berbau anyir dan luar biasa pekat. Kegelapan total menyelimuti pandangannya. Seluruh saraf di tubuhnya secara serentak mengirimkan sinyal rasa sakit tingkat tertinggi ke otaknya, sebuah rasa perih yang begitu ekstrim hingga ia tak lagi sanggup mengeluarkan suara jeritan. Ia hanya bisa menggelepar pelan, meremas gumpalan lumpur busuk di bawahnya dengan jemari yang gemetar parah. Darah panas perlahan mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air mata yang menolak berhenti mengalir. Dalam keheningan yang mematikan di dasar jurang, terbaring tak berdaya bagai serangga yang diinjak di tengah kotoran, Alina menyadari bahwa Nyonya Ranti telah berhasil merebut segala yang ia miliki, suaminya, rumahnya, martabatnya, dan kini nyawanya. Namun, di saat detak jantungnya semakin melemah dan napasnya mulai tersengal putus-putus menelan hawa dingin mematikan, sayup-sayup telinganya menangkap sebuah suara rintihan tertahan dari balik semak berduri raksasa tak jauh dari posisinya. Sebuah suara makhluk yang sama-sama tengah meregang nyawa, memanggil insting bertahan hidup di dalam jiwanya yang menolak mati secara menyedihkan di tempat najis ini. Malam di dasar jurang hutan kematian bukanlah sekadar kegelapan biasa. Ia adalah seekor monster raksasa bernapas pekat yang menelan setiap rintihan tanpa sisa dan mengunyah harapan hingga lumat menjadi debu. Di atas bentangan lumpur hitam pekat yang berbau anyir bangkai bercampur belerang beracun, tubuh Alina tergeletak menyedihkan bak sehelai daun kering yang baru saja diinjak-injak oleh sepatu bot berlapis baja. Suhu udara yang terus merosot drastis di bawah titik beku mulai membentuk kristal-kristal es tipis di atas ujung-ujung rumput liar, menyuntikkan hawa dingin yang luar biasa mematikan langsung ke dalam sumsum tulang wanita itu.
Setiap tarikan napas pendek yang susah payah ia ambil terasa seolah paru-parunya sedang diiris perlahan menggunakan ribuan silet es tak kasat mata. Kepalanya yang terbentur bebatuan karang kini berdenyut hebat dengan ritme yang memusingkan, mengirimkan cairan hangat berbau besi yang mengalir perlahan dari balik pelipisnya, melewati pipinya yang sepucat mayat, lalu menetes jatuh menyatu dengan lumpur kotor. Tubuhnya yang hancur dipenuhi memar kebiruan dan goresan luka terbuka nyaris kehilangan seluruh kemampuannya untuk merasakan apapun selain rasa sakit absolut. Namun, di tengah kepungan bayang-bayang kematian yang bersiap menjemput nyawanya, telinga Alina yang berdenging hebat menangkap sebuah suara, sebuah erangan tertahan yang syarat akan penderitaan dan keputusasaan, mengalun parau dari balik rimbunnya semak berduri beracun tak jauh dari tempatnya meregang nyawa. Suara rintihan putus asa itu bagaikan sebuah percikan api kecil yang mendadak jatuh di atas lautan bensin di dalam jiwa Alina. Alih-alih membiarkan dirinya ditelan kegelapan abadi, insting terdalamnya sebagai seorang manusia yang pernah diinjak-injak menolak keras untuk menutup mata. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga gaib yang entah datang dari mana, jari jemarinya yang kotor, membeku, dan penuh luka sobek mulai mencengkeram akar-akar pohon busuk di permukaan lumpur. Alina memaksa kedua lengan kurusnya yang bergetar hebat untuk menopang separuh berat badannya. Rasa ngilu yang luar biasa brutal langsung meledak dari tulang rusuknya, membuat pandangannya memutih selama beberapa detik, seolah-olah tubuhnya baru saja dibelah dua menggunakan kapak tumpul. Ia menggigit bibir bawahnya yang sudah pecah-pecah parah, hingga kembali mengalirkan darah segar, menolak untuk menjerit kalah. Dengan gerakan lambat yang sangat menyiksa, wanita malang yang mengenakan sisa-sisa gaun pengantin compang-camping itu mulai menyeret perut dan kakinya di atas permukaan tanah berbatu, merangkak inci demi inci membelah kabut tebal bagai seekor serangga sekarat yang mencari setitik cahaya. Setiap gesekan lututnya dengan kerikil tajam menambah deretan luka baru, namun ia terus merayap, menembus tajamnya duri-duri semak raksasa yang merobek sisa kain di bahunya, hingga akhirnya pandangannya terbuka pada sebuah pemandangan yang seketika menghentikan detak jantungnya. Di balik tirai kabut beracun yang sedikit tersapu oleh hembusan angin malam, tergeletaklah sesosok makhluk luar biasa yang memancarkan aura keagungan mistis di tengah lautan keputusasaan. Seekor rusa jantan berukuran masif dengan bulu sehitam malam tanpa bintang tengah terkapar tak berdaya. Hal yang paling membuat napas Alina tercekat adalah sepasang tanduk megah yang menjulang dari kepala makhluk itu. Tanduk-tanduk itu bercabang indah seperti mahkota raja, terbuat dari material yang memancarkan kilau perak murni yang berpendar lembut melawan kegelapan. Namun, kemegahan makhluk dewa itu kini tengah diremukan secara brutal oleh realitas dunia yang kejam. Kaki belakang sang rusa hitam terperangkap dalam cengkeraman sebuah jebakan besi pemburu berukuran raksasa yang dipenuhi gigi-gigi tajam berkarat. Logam karatan itu telah menancap dalam hingga menembus daging dan menyentuh tulang sang rusa, mengunci pergerakannya dengan siksaan tiada akhir. Genangan darah segar berwarna merah pekat yang memancarkan hawa kehangatan aneh terus mengalir deras membasahi tanah berlumpur di sekitarnya. Napas sang rusa tersengal cepat dan dangkal, dada bidangnya naik turun dengan ritme panik, sementara kedua mata hitam legamnya menyorotkan rasa sakit luar biasa yang teramat sangat dipahami oleh Alina. Ketika rusa mistis itu menyadari kehadiran Alina, insting liarnya sontak mengambil alih. Makhluk itu meringkik lemah, mencoba meronta dan menendang-nendangkan kakinya yang bebas dengan panik, mengira bahwa manusia lusuh yang merangkak di hadapannya adalah sang algojo pemburu yang datang untuk memenggal kepalanya. Percobaan putus asa itu hanya membuat gigi-gigi jebakan besi semakin merobek dagingnya, memicu erangan menyayat hati yang membuat tubuh rusa itu kembali ambruk kelelahan. Melihat makhluk agung itu menggelepar tersiksa, sesuatu di dalam dada Alina bergetar hebat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya sendiri mendadak menguap, tergantikan oleh sebuah gelombang empati mutlak yang meluap-luap. Ia tidak melihat seekor hewan liar di hadapannya. Ia melihat pantulan jiwanya sendiri, sebuah jiwa yang tak bersalah, dihakimi, disiksa, dan dijebak oleh kekejaman dunia tanpa alasan. Tanpa mempedulikan peringatan bahaya atau rasa perih yang merobek sendi-sendinya, Alina menyeret tubuhnya semakin dekat, mengabaikan duri-duri yang kembali menggores pipi pucatnya. Dengan napas yang tersengal menahan hawa beku malam, Alina mengulurkan kedua telapak tangannya yang gemetar, kotor oleh lumpur dan darah, mendekati wajah sang rusa secara perlahan agar tak membuatnya semakin panik. "SYHH, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tahu rasanya dikhianati oleh dunia," bisik Alina dengan suara parau yang nyaris menyerupai desahan angin. Tenggorokannya terasa bagai terbakar api saat mengeluarkan untayan kalimat itu. Seolah mampu memahami gelombang ketulusan murni yang memancar dari sepasang bola mata Alina, sang rusa perlahan menghentikan rontaannya.
Makhluk itu mendengus pelan, menghembuskan udara hangat dari hidungnya yang basah, membiarkan jemari rapuh wanita itu menyentuh bulu hitamnya yang terasa sehalus beludru kualitas tertinggi. Setelah memastikan sang rusa telah tenang, Alina menatap ke arah kakinya yang terjepit. Ia tahu ia tidak memiliki kekuatan fisik untuk membuka rahang besi baja itu sendirian. Namun jika darah itu tidak segera dihentikan, sang rusa akan mati membeku sebelum fajar menyingsing. Tanpa ragu sedetik pun, Alina menggenggam sisa kain gaun pengantin putih di bagian dadanya, satu-satunya lapisan pelindung tipis yang mencegahnya mati kedinginan, dan merobeknya dengan paksa. Suara robekan kain itu terdengar nyaring, mengekspos kulit bahunya yang penuh lebam langsung pada gigitan badai salju. Ia tidak peduli. Dengan tangan yang terus bergetar hebat, ia melilitkan robekan kain gaunnya erat-erat di atas luka menganga sang rusa, membalutnya dengan kelembutan seorang ibu yang tengah merawat anak tunggalnya. Saat darah hangat sang rusa meresap ke dalam kain lusuh itu, mengotori jari jemari Alina, dua jiwa yang sama-sama dibuang oleh dunia itu seolah mengikat sebuah sumpah darah abadi di bawah saksikan langit malam yang tanpa bintang, menanti datangnya fajar kebangkitan yang akan membalikan takdir mereka untuk selamanya. Angin malam di dasar jurang hutan kematian kini tidak lagi sekadar berhembus. Ia mengamuk brutal bak ribuan hantu kelaparan yang meraung-raung menuntut tumbal nyawa. Suhu udara anjlok hingga ke titik ekstrim, mengubah tetesan gerimis menjadi badai kristal es setajam silet yang menyayat kulit tanpa ampun. Tangan rapuh Alina yang baru saja selesai mengikatkan robekan gaun pengantinnya pada luka sang rusa kini sepenuhnya kebas, membeku layaknya dahan rapuh yang siap patah kapan saja. Ia terengah-engah hebat, menelan kabut beracun yang menggores dinding tenggorokannya dengan rasa perih yang membutakan. Meski aliran darah segar dari kaki sang rusa hitam telah berhasil dihentikan oleh balutan kain tipis tersebut, penderitaan makhluk agung itu belum usai. Rahang jebakan besi berkarat itu masih menancap kuat, dirantai pada sebuah pasak logam yang tertanam dalam di tanah berlumpur. Dengan sisa-sisa tenaga gaib yang didorong oleh gelombang adrenalin dan insting keibuan yang menolak melihat makhluk malang itu mati lemas, Alina merangkak perlahan mencari sebuah dahan pohon pinus yang tebal dan patah di dekat sana. Menggunakan dahan berjamur itu sebagai tuas darurat, ia menyelipkan ujungnya ke celah engsel perangkap besi raksasa tersebut. Seluruh otot di lengan kurus Alina menjerit kesakitan, buku-buku jarinya memutih, dan pembuluh darah di pelipisnya menonjol saat ia menekan dahan itu dengan seluruh bobot tubuh ringkihnya. Ia menahan napas, memejamkan mata rapat-rapat, mengabaikan rasa ngilu di tulang rusuknya yang seolah remuk berkeping-keping. Dengan sebuah jeritan tertahan dan bunyi derit logam berkarat yang memekakan telinga, rahang jebakan itu merenggang beberapa sentimeter, cukup bagi sang rusa hitam untuk menarik kakinya yang hancur keluar dari cengkeraman maut. Begitu kakinya terbebas, sang rusa jantan raksasa itu ambruk ke samping. Napasnya menderu berat mengembuskan kepulan asap putih tebal di udara malam yang membeku. Keduanya kini terbebas dari rantai. Namun kematian masih dengan sabar menanti mereka dalam wujud badai salju, mematikan yang mulai menyelimuti dasar jurang dengan selimut putih yang menipu. Alina tahu betul, jika mereka tetap berdiam diri di atas hamparan lumpur beku ini, darah mereka akan berhenti mengalir sebelum fajar sempat menyingsing. Dengan susah payah, wanita yang tubuhnya dipenuhi memar kebiruan dan goresan luka itu, memaksakan diri untuk bangkit bertumpu pada kedua lututnya yang gemetar parah. Kita tidak boleh mati di sini, kumohon, berdirilah. Bisik Alina Parau dengan bibir yang membiru dan pecah-pecah berdarah. Seolah memahami untaian keputusasaan dalam suara wanita itu, sang rusa memancarkan kilau perak redup dari sepasang tanduk megahnya. Makhluk itu memaksakan diri bangkit dengan tiga kakinya yang tersisa, tertatih-tatih menahan rasa sakit luar biasa di kaki belakangnya yang berbalut kain lusuh berlumuran darah. Dalam sebuah pemandangan yang teramat sangat menyayat hati, kedua makhluk yang baru saja dibuang dan disiksa oleh kekejaman dunia itu mulai melangkah berdampingan. Alina membiarkan tangannya berpegangan erat pada bulu hitam sang rusa yang sehalus beludru mahal, sementara sang rusa menggunakan bahu rapuh Alina sebagai penopang parsial. Mereka menyeret langkah bersama membelah tirai badai salju, tertatih-tatih melewati semak berduri tajam, saling menopang beban kehancuran satu sama lain dalam sebuah tarian bertahan hidup yang tragis namun teramat indah. Setelah hampir setengah jam merayap menembus neraka es yang mencambuk tubuh-tubuh penuh luka mereka, siluet hitam dari sebuah celah gua batu besar akhirnya terlihat samar-samar di pangkal tebing jurang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka memaksakan langkah terakhir yang terasa bagai mendaki gunung pisau cukur, menyeret tubuh mereka masuk ke dalam perut gua yang gelap namun terbebas dari tikaman angin badai. Udara di dalam gua itu berbau lumut kering dan tanah tua,
namun jauh lebih bersahabat dibandingkan udara beracun di luar sana. Begitu berhasil melewati ambang masuk gua, lutut Alina akhirnya menyerah sepenuhnya. Tubuhnya yang ringan bak kapas basah ambruk menghantam lantai batu beralaskan tumpukan daun kering. Kegelapan pekat menyelimuti pandangannya, hanya disinari oleh pendar cahaya perak kebiruan yang sangat lembut dari tanduk sang rusa yang kini berdiri menjaganya. Perut Alina mendadak bergejolak hebat, berkontraksi menyakitkan akibat kelaparan ekstrim yang telah merobek lambungnya sejak 24 jam yang lalu. Ia hanya bisa meringkuk memeluk lututnya sendiri, menggigil tak terkendali saat hawa dingin mulai meresap mematikan hingga ke sumsum tulangnya, bersiap menyambut ajal yang terasa semakin dekat membelai ubun-ubunnya. Namun, sang rusa hitam itu tidak membiarkan penolongnya mati begitu saja. Alih-alih mengistirahatkan kakinya yang terluka parah, makhluk agung itu tertatih-tatih melangkah kembali ke ambang gua, menerjang badai salju di luar selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian bagi Alina. Ketika rusa itu kembali masuk ke dalam gua, moncongnya membawa serumpun dahan kecil yang dipenuhi oleh buah beri liar berwarna merah pekat berlapis es tipis. Dengan gerakan yang teramat lembut dan berhati-hati, sang rusa menjatuhkan buah-buahan hutan itu tepat di depan wajah Alina yang menempel di lantai batu, lalu mendengus pelan seolah memerintahkan wanita itu untuk memakannya. Alina membuka kelopak matanya yang berat, menatap buah beri itu dan kemudian beralih menatap bola mata hitam legam sang rusa yang memancarkan ketulusan mutlak. Air mata yang terasa hangat perlahan mengalir membelah pipi pucat Alina yang kotor oleh debu dan darah kering. "Kau mencarikan ini untukku?" Isak Alina tertahan. Suaranya bergetar hebat dipecah oleh tangis haru yang menyayat hati. Ia memungut buah beri yang membeku itu dengan jemari yang gemetar, memasukkannya ke dalam mulut. Rasa asam dan pahit seketika meledak di lidahnya. Namun bagi Alina yang nyaris mati kelaparan, buah itu terasa bagai perjamuan termewah di surga. Di saat suaminya sendiri dengan jijik membuangnya ke jurang neraka, seekor hewan liar justru rela mempertaruhkan nyawa dan menahan sakit demi memberinya sesuap makanan. Realitas yang begitu kontras itu menghancurkan sisa-sisa pertahanan emosional Alina, membuatnya menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Melihat wanita yang menyelamatkannya terisak pilu di bawah bayang-bayang kematian, insting purba sang rusa mengambil alih. Dengan gerakan yang luar biasa berhati-hati agar tak menyentuh luka-luka di tubuh Alina, makhluk raksasa itu melipat kaki-kakinya dan membaringkan tubuh besarnya tepat di belakang wanita tersebut. Sang rusa kemudian memanjangkan lehernya, melingkarkan tubuhnya yang hangat bagai perapian hidup untuk memeluk dan melindungi tubuh rapuh Alina yang menggigil kedinginan. Bulu hitam legamnya yang tebal secara ajaib memancarkan suhu panas yang sangat menenangkan, mengusir paksa hawa beku dari kulit pucat sang wanita. Alina tersentak pelan merasakan kehangatan yang begitu masif menyelimuti punggung dan bahunya yang terbuka. Perlahan, ia berbalik dan membenamkan wajah. Sembabnya ke dalam bulu lebat di dada sang rusa, melingkarkan lengannya yang kurus memeluk leher makhluk raksasa itu erat-erat. Di tengah lolongan badai salju mematikan yang terus menerjang di luar gua, dua jiwa yang terbuang itu saling membagi napas dan kehangatan, mengukir sebuah ikatan batin suci yang tak tertembus oleh pedang paling tajam sekalipun. Malam itu, Alina tidak mati membeku. Ia justru terlahir kembali di dalam pelukan hangat makhluk mistis yang tanpa ia sadari akan menjadi pedang pembalasan dendamnya yang paling mematikan. Sangat bertolak belakang dengan neraka beku yang tengah menyiksa tubuh ringkih Alina di dasar jurang, suasana di dalam mensyah megah keluarga Adiwangsa pagi itu terasa begitu hangat dan memabukkan. Di ruang baca pribadi yang dindingnya dilapisi kayu mahoni berlapis emas, sebuah perapian raksasa menyala terang benderang, membakar bongkahan kayu gaharu premium yang menyebarkan aromaterapi menenangkan ke seluruh penjuru ruangan. Nyonya Ranti duduk bersandar di atas kursi kebesaran berlapis beludru merah marun. Tubuhnya dibalut jubah tidur berbahan sutra-sutra murni yang jatuh dengan sangat elegan di atas lantai karpet Persia. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian berukuran besar tampak mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan ritme yang cepat dan tidak sabar. Di hadapannya, secangkir teh kamomil bercampur kelopak mawar emas yang diseduh di dalam cangkir porselen antik seharga ratusan juta rupiah dibiarkan mendingin tak tersentuh. Meskipun ia telah berhasil menyingkirkan menantu yang paling ia benci dan membuangnya ke mulut kematian, ada sebuah kegelisahan gelap yang terus merayap bagai kelabang berbisa di dalam rongga dadanya. Wanita paruh baya berhati iblis itu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri tengkorak Alina yang telah bersih digerogoti oleh belatung dan serigala liar. Ia membutuhkan sebuah kepastian absolut bahwa wanita bersuara lembut yang selalu menahan penderitaan itu telah benar-benar lenyap dari muka bumi untuk selama-lamanya.
Ketukan berat yang menggema dari arah pintu ganda berukir jati membuyarkan lamunan penuh kebencian Nyonya Ranti. Begitu pintu terbuka, masuklah sesosok pria bertubuh tegap menyerupai mesin pembunuh berjalan. Pria itu adalah Kapten Vargas, mantan pembunuh bayaran internasional yang kini memimpin pasukan keamanan dan pemburu elit pribadi milik keluarga Adiwangsa. Wajah Vargas dihiasi oleh bekas luka sayatan melintang dari alis hingga ke rahang kanannya, sementara mata kirinya memancarkan kekejaman sedingin es abadi. Aroma mesiu, pelumas senjata api, dan tembakau pekat langsung mengontaminasi wangi gaharu di ruangan tersebut. Kapten Vargas menunduk hormat dengan kaku, menunggu titah dari sang majikan dengan rahang yang mengeras rapat. Katakan padaku, Vargas, apakah kau sudah memastikan bahwa daging jalang miskin itu telah menjadi kotoran serigala pagi ini? Desis Nyonya Ranti dengan suara melengking tajam yang mengiris keheningan. Ia bangkit berdiri, menyilangkan lengannya di dada dengan angkuh, sorot matanya menuntut jawaban yang akan memuaskan dahaga kejamnya. Kapten Vargas berdeham pelan, suaranya terdengar berat dan serak bagai gesekan batu koral. Ia melaporkan bahwa badai salju semalam adalah yang paling ekstrim dalam 1 dekade terakhir. Secara logika medis, tidak ada satupun manusia biasa, apalagi seorang wanita sekarat yang bertelanjang kaki, mampu bertahan hidup lebih dari 3 jam di dasar jurang hutan kematian. Mendengar analisis itu, bibir merah darah Nyonya Ranti melengkung ke atas, membentuk sebuah seringai iblis yang memuakan. Namun, laporan Kapten Vargas tidak berhenti sampai di situ. Pria berwajah beringas itu maju 1 langkah, merendahkan suaranya seolah sedang membagikan sebuah rahasia negara yang bernilai triliunan rupiah. Ia menceritakan bahwa para pengintai lokal yang menjaga perbatasan hutan kematian semalam melaporkan sebuah fenomena ganjil. Di tengah badai yang membutakan, mereka mengklaim melihat pendaran cahaya perak kebiruan yang menyilaukan memancar dari dasar jurang, diiringi lolongan mistis yang menggetarkan bumi. Vargas menyebutkan sebuah mitos kuno yang selama ini dianggap dongeng pengantar tidur oleh para bangsawan, legenda rusa hitam bertanduk perak. Konon, darah dan tanduk dari makhluk agung penjaga hutan tersebut terbuat dari mineral magis yang tak ternilai harganya. Siapapun yang berhasil memenggal kepalanya dan membawa tanduk perak itu akan menguasai pasar gelap internasional, menyembuhkan segala jenis penyakit mematikan, dan diakui sebagai penguasa absolut di seluruh daratan benua ini. Mendengar kata kekuasaan absolut, dan kekayaan tak terbatas, pupil mata Nyonya Ranti seketika melebar secara tak wajar. Ambisi liar dan keserakahan yang tak berdasar langsung mengambil alih setiap sel di dalam otaknya. Ia tidak lagi memikirkan Alina. Wanita itu hanya dianggap sebagai sampah masa lalu. Kini, sebuah piala keabadian telah menanti untuk direbut oleh tangan kotornya yang dipenuhi perhiasan murahan jika dibandingkan dengan kemegahan tanduk perak tersebut. Dengan napas yang memburu karena gairah keserakahan, Nyonya Ranti menggebrak meja marmer di hadapannya hingga cangkir teh porselen itu terguling dan isinya tumpah menodai karpet. Kumpulkan seluruh pasukan elitmu detik ini juga. Bawa anjing-anjing pelacak paling buas yang kita miliki, persiapkan panah beracun berdosis tinggi, senapan bius gajah, dan jebakan titanium. Teriak Ranti dengan urat-urat leher yang menonjol mengerikan, wajahnya yang dibalut riasan tebal kini tampak seperti penyihir gila yang kelaparan. Aku ingin kau turun ke dasar neraka itu. Cari tulang belulang wanita jalang itu sebagai bukti kematiannya, dan bawa kepala rusa bertanduk perak itu ke hadapanku tanpa cacat sedikit pun. Jika kau kembali dengan tangan kosong, aku akan memastikan tubuhmu dan seluruh keluargamu dijadikan pakan buaya di penangkaran rahasia milikku. Ancaman mematikan itu direspons oleh Kapten Vargas dengan sebuah seringai kejam yang mengerikan. Pria itu menepuk dada kirinya dengan kepalan tangan, bersumpah atas darah dan baja bahwa sebelum matahari terbenam esok hari, kepala makhluk suci itu akan terpajang indah di atas perapian ruang utama Mensyahn Adiwangsa. Sementara konspirasi penuh darah itu dirajut di dalam kehangatan ibu kota, di dasar hutan kematian, fajar menyingsing dengan warna kelabu yang suram dan mematikan. Angin badai telah sedikit mereda, menyisakan kabut tebal yang membekukan darah dan lapisan salju tebal yang menutupi permukaan lumpur busuk. Di dalam gua batu yang tersembunyi, Alina perlahan membuka matanya yang terasa lengket. Udara di sekitarnya terasa sangat hangat, sebuah kehangatan yang menyelamatkan nyawanya dari pelukan malaikat maut. Ia menyadari bahwa ia tertidur pulas dalam pelukan sang rusa raksasa yang melingkarkan tubuh besarnya bak sebuah perisai hidup. Bulu hitam legam makhluk itu bergerak naik turun secara teratur seiring dengan tarikan napasnya yang tenang. Alina tersenyum lemah.
Sebuah senyuman tulus pertama yang menghiasi wajah pucatnya setelah bertahun-tahun hidup dalam siksaan. Ia mengangkat tangannya yang penuh luka goresan, membelai lembut rahang sang rusa yang kokoh. Namun, momen kedamaian suci yang baru saja mengikat dua jiwa terbuang itu mendadak hancur berkeping-keping. Telinga sang rusa yang sensitif tiba-tiba menegak kaku. Makhluk itu sentak berdiri, menutupi tubuh Alina, matanya yang setajam elang menatap tajam ke arah mulut gua. Dari kejauhan, menembus kabut beracun dan tirai pepohonan raksasa yang mati, sayup-sayup terdengar suara yang membuat darah Alina kembali membeku seketika. Suara gonggongan belasan anjing pelacak yang haus darah, diiringi derap langkah berat sepatu bot baja yang tengah berbaris tanpa ampun membawa kematian menuju tempat persembunyian mereka. Gonggongan buas dari anjing-anjing pelacak bertubuh masif merobek keheningan pagi yang mematikan di dasar hutan kematian. Suara rantai besi pengekang yang bergesekan dengan pelindung dada baja para pemburu terdengar layaknya lonceng neraka yang berdentang menyambut jadwal eksekusi. Di dalam gua batu yang remang, jantung Alina seakan berhenti berdetak seketika. Hawa dingin yang sempat terusir oleh kehangatan sang rusa hitam kini merangsek masuk kembali, membekukan darah di pembuluhnya. Sang rusa mistis yang masih pincang dan terluka parah memaksakan diri untuk berdiri tegak di depan Alina, menundukkan kepalanya yang dihiasi tanduk perak bercabang megah, memposisikan dirinya sebagai perisai hidup bagi wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun Alina, meski sekujur tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit dari memar dan luka terbuka yang membiru tertiup angin es, menolak untuk bersembunyi. Dengan tertatih-tatih, ia menyeret langkahnya yang tanpa alas, memegang dinding gua yang berlumut licin untuk menopang tubuhnya yang seringkih ranting kering, lalu memaksakan diri berdiri berdampingan dengan makhluk agung tersebut. Matanya yang sembab dan dikelilingi lingkaran hitam pekat menatap tajam ke arah kabut beracun yang mulai tersibak oleh derap langkah pasukan kematian. Dari balik tirai kabut putih yang tebal, muncullah Kapten Vargas. Pria berwajah beringas dengan bekas luka melintang di wajahnya itu melangkah dengan keangkuhan seorang dewa pencabut nyawa. Di belakangnya, selusin pasukan pemburu bayaran bersenjata lengkap menyebar mengepung mulut gua, menodongkan senapan bius dan busur silang berteknologi tinggi yang memancarkan kilau perak mematikan. Asap putih mengepul dari mulut Vargas saat ia menyeringai lebar, memamerkan gigi-giginya yang menguning karena tembakau. Matanya yang serakah langsung tertuju pada kilau magis yang memancar dari tanduk sang rusa jantan. Gairah liar akan kekayaan absolut dan kekuasaan tanpa batas seketika menggelapkan kewarasannya. Namun, tawa seraknya mendadak terhenti sejenak ketika pandangannya turun, menangkap sesosok makhluk menyedihkan yang berdiri gemetar melindungi buruan triliunannya. Alis Vargas bertaut jijik mengenali sisa-sisa gaun pengantin compang-camping dan wajah pucat pasi yang berlumuran lumpur kering serta darah itu. Ia mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar anjing-anjing buasnya menahan diri, menikmati momen ironis yang disajikan takdir di hadapannya. Sambil meludah sembarangan ke atas hamparan salju, Kapten Vargas menatap Alina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang luar biasa menusuk jiwa. Lihatlah keajaiban apa yang disembunyikan oleh neraka beku ini, kekeh Vargas dengan nada suara yang menggema berat, membelah suara angin yang melolong. Nyonya Ranti pasti akan tertawa hingga menangis darah jika melihat menantu kesayangannya kini bermetamorfosis menjadi gembel hutan yang lebih kotor dari anjing pelacakku. Nyonya besar mengirim kami untuk memastikan bahwa daging najismu telah menjadi kotoran serigala, tapi rupanya kau memilih menjadi budak pelindung bagi seekor hewan liar. Sindiran kejam itu tidak membuat Alina menunduk. Meski lututnya gemetar hingga nyaris patah dan napasnya tersengal menahan perih di dada, tatapan mata wanita itu justru semakin tajam, menyala bagai bara api di tengah gletser. Ia merentangkan kedua lengan kurusnya yang dipenuhi bekas sayatan duri dan memar kebiruan, berusaha sebisa mungkin menutupi tubuh raksasa sang rusa di belakangnya. Ia tahu betul betapa kejamnya manusia-manusia serakah ini. Mereka tidak akan segan menguliti sang rusa hidup-hidup hanya demi kepuasan nafsu duniawi semata. Melihat perlawanan sunyi dari wanita malang itu, urat-urat di leher Kapten Vargas menonjol karena amarah yang meremehkan. Pria itu menyentakkan tuas busur silang khusus yang ada di tangannya. Sebuah anak panah baja berukuran besar dengan ujung bermata tiga yang telah dicelupkan ke dalam racun neurotoksin pekat terpasang sempurna. Racun cair berwarna kehijauan itu menetes perlahan, mendesis membakar hamparan salju di bawahnya. Sebuah bukti nyata bahwa satu goresan kecil saja sudah cukup untuk melumpuhkan gajah dewasa dalam hitungan detik. Minggir, dasar jalang miskin berbau comberan, bentak Vargas murka, menodongkan ujung busur silangnya tepat ke arah dada sang rusa yang terhalang oleh tubuh Alina.
Tanduk itu bernilai lebih dari gabungan nyawa seluruh leluhurmu. Berani kau menghalangi jalanku. Aku akan memastikan tubuh kurusmu ini dipotong-potong hidup-hidup untuk pakan anjingku sebelum aku memenggal kepala hewan sialan itu. Alina sama sekali tidak bergeming. Ia menelan ludah, merasakan kerongkongannya yang sekering gurun pasir, lalu membalas tatapan sang algojo dengan keheningan yang meneriakkan keberanian mutlak. Ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk dikorbankan di dunia ini. Suaminya telah membuangnya, mertuanya telah membunuhnya, dan martabatnya telah dirampas. Satu-satunya hal berharga yang tersisa di hatinya adalah ikatan suci dan empati murni terhadap sang rusa yang telah menghangatkannya di malam paling dingin dalam hidupnya. Kesabaran Kapten Vargas habis tak bersisa. Dengan sebuah geraman beringas layaknya singa kelaparan, ia menarik pelatuk busur silangnya. Terdengar bunyi decitan yang sangat nyaring dan mematikan saat anak panah baja beracun itu melesat membelah udara sedingin es, menargetkan leher sang rusa hitam dengan kecepatan yang tidak mungkin dihindari oleh hewan yang sedang terluka parah. Waktu seakan melambat hingga nyaris berhenti di mata Alina. Otaknya tidak sempat memproses ketakutan. Yang mengambil alih tubuhnya adalah insting tanpa pamrih yang menolak melihat satu-satunya kebaikan di dunia ini dihancurkan oleh tangan kotor keserakahan. Tanpa ragu sedetik pun, Alina mengerahkan sisa-sisa tenaga gaib yang ada di ujung ototnya. Ia melompat ke samping, melemparkan tubuh ringkihnya yang tak berdaya tepat ke jalur lintasan panah mematikan tersebut, menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng daging penahan maut. Suara robekan kain dan hempasan yang menghantam tulang terdengar begitu brutal dan menyayat hati. Anak panah beracun itu menghantam dada kanan Alina dengan kekuatan penuh, menembus kulit pucatnya yang sudah memar, mengoyak otot-otot rapuhnya, dan menyembul sedikit di bagian belakang bahunya. Daya dorong dari anak panah itu begitu besar hingga tubuh Alina terpental ke belakang, menghantam dinding gua dengan bunyi berdebam yang mengerikan. Darah segar berwarna merah pekat yang langsung bercampur dengan warna hijau mematikan dari racun neurotoksin menyembur keluar, menodai sisa-sisa gaun pengantin putihnya dengan lukisan kematian yang teramat tragis. Alina terjerembab jatuh ke atas lantai batu yang membeku. Napasnya seketika terputus oleh gelombang rasa sakit yang begitu absolut hingga melumpuhkan pita suaranya. Ia tidak bisa menjerit. Matanya terbelalak lebar, menatap langit-langit gua yang berputar hebat, sementara buih darah perlahan keluar dari sudut bibirnya yang bergetar. Melihat wanita yang telah menyelamatkan nyawanya kini terkapar meregang nyawa karena melindunginya, sang rusa hitam mengeluarkan sebuah lolongan mistis yang luar biasa memekakkan telinga. Lolongan itu bukan lagi suara rintihan hewan biasa, melainkan sebuah raungan purba yang menggetarkan bumi, memecahkan batu-batu di sekitar gua, dan menyapu bersih kabut beracun di udara, memanggil badai magis yang bersiap untuk mengubah takdir mereka semua secara absolut. Tubuh ringkih Alina terkapar tak berdaya di atas lantai gua yang membeku bak seonggok boneka porselen usang yang baru saja dihancurkan secara brutal menggunakan palu godam. Panah baja yang menembus dada kanannya bukanlah senjata berburu biasa. Racun neurotoksin pekat kental yang melapisinya seketika bekerja menggerogoti setiap jaringan sel yang tersisa di dalam tubuhnya. Rasa perih yang melumpuhkan seluruh akal sehat meledak layaknya jutaan semut api yang disuntikan secara paksa langsung ke dalam aliran nadinya. Pembuluh darah di leher, rahang, dan lengannya perlahan berubah warna menjadi ungu kehitaman yang sangat menjijikan, menjalar merambat dengan cepat bagai akar-akar pohon beracun purba yang tengah mencekik jantungnya hidup-hidup. Napas Alina mendadak berubah menjadi tarikan-tarikan udara pendek dan putus asa yang berbunyi teramat serak. Setiap detiknya terasa seolah ia sedang menelan segenggam penuh pecahan kaca berkarat. Pandangannya yang mulai mengabur kelam menangkap genangan darah panasnya sendiri yang terus merembes tanpa henti menodai lantai batu berselimut lumut es, berpadu secara tragis dengan warna putih kusam sisa gaun pengantinnya. Suhu tubuhnya anjlok drastis menuju titik beku mutlak, membuat ujung-ujung jemarinya mati rasa, namun di kedalaman ulu hatinya, sebuah tungku penderitaan menyala hebat merenggut sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak lagi memiliki setitik pun tenaga, bahkan untuk sekadar mengedipkan kelopak matanya yang kini terasa seberat bongkahan timah. Di ambang pintu gua, lolongan purba sang rusa hitam yang sebelumnya sempat menggetarkan lempeng bumi membuat derap langkah pasukan pemburu terhenti sejenak. Anjing-anjing pelacak bertubuh masif yang semula menggonggong buas memamerkan taring kini merengek ketakutan dengan nada sumbang. Ekor mereka terselip gemetar di antara kedua kaki belakang, beberapa bahkan berguling ke tanah menolak keras untuk maju walau hanya 1 sentimeter. Namun, keserakahan absolut yang telah menelan habis mata hati Kapten Vargas dengan cepat menepis insting purba ketakutan tersebut. Pria berwajah beringas itu meludah kasar ke arah gumpalan salju, mengibaskan sebelah tangannya yang sempat bergetar,
Lalu dengan gerakan panik bercampur amarah yang mendidih ia kembali mengokang busur silang berteknologi tinggi miliknya. Tembak hewan sialan itu sekarang juga. Jangan biarkan lolongannya memanggil badai yang lebih besar. Tanduk dan kepalanya bernilai sebuah kerajaan. Aku bisa membeli nyawa menteri dengan benda itu. Tembak tepat di jantungnya. Perintah Vargas dengan lengkingan suara serak yang membelah lolongan angin es. Urat-urat lehernya menonjol parah hingga hampir pecah membayangkan tumpukan emas batangan yang menantinya di ibu kota. Pasukan bayarannya, meskipun tangan mereka masih bergetar parah, mulai mengangkat senapan bius dan busur baja mereka, bersiap melepaskan hujan panah kematian kedua untuk menghabisi makhluk suci tersebut demi memuaskan dahaga kekayaan Nyonya Ranti. Namun, di dalam remang gua, sang rusa hitam raksasa sama sekali tidak mempedulikan ancaman ratusan moncong senjata mematikan yang tengah mengarah langsung ke tubuhnya. Makhluk bertanduk perak megah itu menundukkan leher tealnya dengan sangat berhati-hati, mengabaikan luka parah yang merobek kaki belakangnya sendiri, dan mendekatkan wajahnya ke tubuh Alina yang tengah meregang nyawa di ambang batas dimensi. Hidungnya yang basah menyentuh pelan pipi Alina yang sepucat mayat dan sedingin balok es, mengembuskan napas hangat yang beraroma daun pinus segar bercampur sihir kehidupan, seolah berusaha menarik kembali jiwa wanita rapuh itu yang sudah sebelah kaki melangkah ke gerbang kematian. Sepasang bola mata hitam legam sang rusa memancarkan sebuah kesedihan kosmis yang tak terbatas. Sebuah duka cita mendalam menyaksikan kenyataan ironis bahwa satu-satunya manusia yang memberinya ketulusan murni di atas penderitaannya sendiri kini justru harus mati mengenaskan demi melindunginya. Alina, melalui sisa-sisa penglihatannya yang kian menggelap ditelan racun, menatap bola mata makhluk agung tersebut. Di tengah badai rasa sakit yang merobek-robek jantungnya tanpa ampun, sebuah kelegaan ajaib yang teramat damai justru mengalir perlahan menenangkan jiwanya yang koyak. Ia telah memenangkan pertarungan batin terakhirnya melawan kekejaman dunia ini. Ia memilih dengan sadar untuk mati bukan sebagai korban tak berdaya yang terus diinjak-injak, melainkan gugur sebagai perisai pelindung bagi sebuah kehidupan yang tak bersalah. Dengan mengerahkan seluruh serpihan tenaga gaib terakhir yang bersembunyi di dasar jiwanya, Alina memaksa sebelah lengannya yang bergetar parah dan berlumuran darah hitam kotor untuk terangkat perlahan menentang gravitasi. Jemarinya yang kaku, pucat pasi, dan penuh luka goresan menyayat perlahan merambat menyentuh salah satu cabang tanduk perak sang rusa yang bersinar magis. Sentuhan itu sangat lemah, nyaris tak memiliki bobot sedikit pun, namun membawa gelombang emosi absolut yang tak akan pernah tertandingi oleh jenis sihir terkuat manapun di seluruh alam semesta. Dari sudut mata Alina yang sudah tertutup separuh, meluncurlah setetes air mata bening kristal yang memantulkan sisa cahaya dari luar gua. Air mata itu bukanlah tangisan penyesalan meratapi nasibnya, apalagi ketakutan akan siksa kematian, melainkan tetesan murni dari sebuah ketulusan mutlak, sebuah perwujudan fisik dari empati tanpa syarat yang rela hancur lebur berkeping-keping demi kebaikan pihak lain. Tetesan air mata yang bercahaya keemasan itu jatuh perlahan dan mendarat tepat di atas permukaan tanduk perak, seketika bercampur dan menyatu secara magis dengan noda darah segar yang menempel di telapak tangan Alina. Hiduplah, kau makhluk yang baik. Kau tidak pantas mati di tempat najis ini. Bisik Alina dalam sebuah helaan napas penghabisan yang sangat pelan. Suaranya sehalus embusan angin malam yang memudar. Sebelum akhirnya lengannya terkulai jatuh menghantam keras lantai batu bersalju dan kelopak matanya tertutup rapat sempurna, menyerahkan raga hancurnya pada pelukan keabadian kematian. Detik di mana air mata suci dan darah ketulusan Alina meresap masuk menembus pori-pori tanduk perak kuno tersebut, waktu dan ruang di dasar hutan kematian seolah membeku seketika. Sebuah suara retakan frekuensi tinggi yang luar biasa dahsyat, menyerupai pecahnya kubah langit kaca raksasa yang menutupi alam semesta, menggema memekakan telinga merobek kesunyian neraka tersebut. Dari titik sentuhan darah Alina pada ujung tanduk, meledaklah sebuah gelombang kejut energi sihir murni berwarna putih keemasan yang luar biasa menyilaukan mata hingga mampu membutakan siapa saja yang menatapnya. Gelombang cahaya raksasa itu menyapu brutal keluar gua dengan kecepatan melampaui suara, menghantam telak Kapten Vargas dan seluruh pasukan pemburunya dengan kekuatan destruktif setara terjangan jutaan ton badai topan. Senapan laras panjang dan busur baja canggih di tangan mereka hancur berkeping-keping seketika menjadi debu karat yang tertiup angin. Sementara tubuh-tubuh kekar para pemburu bayaran itu terpental liar sejauh puluhan meter ke udara kosong, menjerit histeris sebelum menghantam keras batang-batang pohon raksasa hingga tulang belulang mereka patah berderak mengerikan. Badai salju mematikan dan kabut beracun di sekitar gua menguap seketika tak berbekas, digantikan secara paksa oleh hawa kehangatan musim semi yang memabukkan jiwa. Di tengah pusaran cahaya membutakan yang mengusir malam abadi tersebut, siluet hitam sang rusa jantan perlahan memudar dari pandangan, meleleh ke atas layaknya lilin yang terbakar api suci,
dan dari balik kepompong ledakan cahaya magis itu, wujud kutukan ratusan tahun tersebut akhirnya hancur berkeping-keping. Perlahan membangkitkan dan membentuk ulang sosok agung sang penguasa langit yang selama berabad-abad terkunci paksa dalam raga hewan liar yang tak berdaya. Pusaran cahaya putih keemasan yang baru saja meledak menghancurkan separuh tebing hutan kematian perlahan-lahan mulai meredup, menyisakan butiran-butiran partikel cahaya yang melayang turun menyerupai hujan debu intan di udara fajar yang mendingin. Hawa beku musim dingin yang selama berabad-abad mencekik dasar jurang ini telah menguap tanpa jejak, digantikan secara paksa oleh kehangatan magis yang membuat kuncup-kuncup bunga liar secara ajaib bermekaran dari balik celah bebatuan keras. Di tengah-tengah pusat epicentrum keajaiban tersebut, siluet rusa hitam raksasa yang terluka parah telah sepenuhnya melebur, digantikan oleh wujud seorang pria bertubuh tegap bak pahatan mahakarya dewa perang kuno. Pria itu adalah Pangeran Kailen, putra mahkota kerajaan utama yang merupakan penguasa mutlak atas seluruh daratan benua, sosok agung yang selama ini diakini hilang ditelan kutukan pengkhianatan leluhur. Ia berdiri di sana dengan keanggunan seorang kaisar abadi, memancarkan aura dominasi absolut yang membuat molekul udara di sekitarnya terasa berat dan secara otomatis menunduk. Jubah kebesarannya terbuat dari beludru sutra berwarna merah darah, disulam menggunakan benang emas murni yang membentuk lambang naga langit megah di bagian punggungnya, memancarkan kemewahan yang tak akan bisa dibeli meski dengan seluruh kekayaan gabungan para bangsawan elitis ibu kota. Rambut hitam pekatnya yang membingkai wajah tegas dengan rahang sekokoh baja tertiup pelan oleh angin pagi, sementara sepasang matanya yang setajam mata elang pemangsa menyimpan kilatan petir kelam yang siap menyambar habis siapa saja yang berani menentangnya. Namun, segala kemegahan dan keagungan surgawi yang baru saja kembali menjadi miliknya itu seketika sirna dari benaknya saat tatapan elangnya jatuh pada sosok mungil yang terkapar tak bernyawa di atas hamparan batu. Pangeran Kailen, pria yang konon dengan satu jentikan jarinya saja mampu meratakan 10 kota besar di peta dunia, mendadak menjatuhkan dirinya berlutut dengan gerakan yang menyiratkan keputusasaan mendalam. Ia sama sekali tidak mempedulikan genangan darah kotor, cairan racun neurotoksin, dan sisa lumpur menjijikan yang seketika menodai lutut celana sutra mahalnya, merangkak maju menghampiri tubuh rapuh Alina yang kini telah sedingin balok es. Hatinya, yang selama berabad-abad membeku dalam wujud hewan liar, terasa seolah diremas hancur melihat wanita yang telah mengorbankan nyawanya sendiri demi menjadi perisai baginya kini terbaring dengan wajah sepucat mayat. Bekas-bekas siksaan brutal dari ibu mertuanya, memar kebiruan yang merusak estetika, dan urat-urat yang menonjol menghitam akibat racun pekat terlihat sangat kontras dan menyakitkan di atas kulit Alina yang pada dasarnya sehalus pualam putih. Dengan kedua belah tangannya yang besar dan memancarkan suhu kehangatan yang sangat menenangkan jiwa, Pangeran Kailen mengangkat tubuh bagian atas Alina secara teramat berhati-hati, membuang anak panah baja berlumuran darah hitam itu ke sudut gua dengan sekali lemparan merendahkan, lalu merengkuh wanita malang itu ke dalam pelukan dada bidangnya. Ia sama sekali menolak membiarkan malaikat penyelamatnya direnggut oleh kematian busuk di tempat najis ini. Pangeran Kailen memejamkan mata, memusatkan seluruh inti energi sihir penyembuhan kuno warisan garis keturunan agung kerajaannya langsung ke arah kedua telapak tangannya. Perlahan, telapak tangan sang pangeran memancarkan pendaran cahaya keemasan yang sangat terang namun membelai selembut sinar mentari pagi, lalu ia menempelkan telapaknya tepat melayang di atas luka menganga di dada Alina. Keajaiban kosmis seketika bekerja secara mutlak menentang seluruh hukum fisika dan alam semesta. Aliran sihir murni itu meresap menembus pori-pori kulit Alina, memburu setiap tetes racun neurotoksin mematikan berwarna kehijauan yang telah mengotori pembuluh darahnya, lalu menguapkannya secara instan menjadi asap hitam tak berbahaya di udara. Di bawah sentuhan tangan penyembuh sang pangeran, daging yang terkoyak parah kembali menyatu dengan sempurna tanpa meninggalkan bekas goresan sedikitpun. Memar-memar kebiruan yang mengerikan di sekujur lengan, leher, dan kaki kurus Alina memudar lenyap dalam hitungan detik bak noda lumpur yang tersapu guyuran air suci surgawi. Tulang rusuknya yang remuk kembali tersambung kokoh, dan rona merah kehidupan yang hangat perlahan merayap kembali mewarnai kedua belah pipinya yang sebelumnya mati dan tirus. Pangeran Kailen terus mengalirkan sihir kehidupannya tanpa peduli seberapa banyak energi murni yang ia kuras dari dalam intinya, menolak keras untuk berhenti hingga ia benar-benar merasakan detak jantung wanita itu kembali berdegup dengan ritme yang kuat dan mantap menabrak telapak tangannya. Di tengah buayan kehangatan absolut yang kini menyelimuti seluruh sistem sarafnya yang sempat hancur, kelopak mata Alina yang terasa lengket perlahan bergetar sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Pandangannya yang semula tersaput kabut kematian kini menjadi sangat jernih dan awas. Hal pertama yang ia lihat bukanlah langit-langit gua yang gelap atau moncong senapan kejam para pemburu bayaran, melainkan wajah seorang pria asing dengan ketampanan maskulin yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia biasa,
tengah menatapnya dengan sorot mata yang memancarkan kombinasi antara kelembutan tak berujung dan rasa syukur yang teramat sangat mendalam. Alina terkesiap pelan. Otaknya yang masih limbung berusaha keras memproses transisi ekstrim dari rasa sakit yang mencabik-cabik nyawa menjadi kenyamanan surgawi yang kini merengkuhnya dari segala arah. Ia menyadari bahwa ia tengah bersandar bermanja di atas dada bidang yang dibalut kain kualitas kekaisaran yang luar biasa mewah, dan wangi daun pinus segar bercampur sihir kehidupan yang menguar dari tubuh pria ini terasa teramat sangat familiar. Itu adalah wangi sang rusa hitam pelindungnya. Kau adalah rusa hitam itu. Bagaimana mungkin? Bisik Alina dengan suara parau yang bergetar penuh kebingungan, mencoba mengangkat lengannya yang kini sepenuhnya pulih, membelai wajah pria itu tanpa menyadari kelancangannya. Mendengar suara serak penuh kelembutan itu kembali mengalun, Pangeran Kaelen menghela napas panjang yang syarat akan kelegaan tak terhingga, seakan beban seberat gunung es baru saja diangkat dari pundaknya. Ia melepaskan kaitan jubah bludru merah darah bersulam emas miliknya yang berharga lebih dari miliaran keping emas murni, lalu melilitkannya rapat-rapat membalut tubuh ringkih Alina, mengubur sisa-sisa gaun pengantin compang-camping wanita itu di bawah kemewahan absolut milik kekaisaran. Dengan jemari kokohnya yang bergerak teramat lembut bak menyentuh barang pecah belah paling berharga di dunia, sang pangeran menyelipkan helaian rambut Alina yang berantakan ke belakang daun telinganya. Namaku Kaelen, penguasa sah dari langit dan pemegang tahta seluruh daratan ini. Kutukan berabad-abad yang membelengguku dalam raga seekor hewan liar telah hancur berkeping-keping oleh air mata suci dan pengorbanan berdarah tanpa pamrihmu, ratuku. Ucap Pangeran Kaelen dengan suara bariton berat yang menggetarkan molekul udara, menyapu bersih seluruh sisa ketakutan dan keputusasaan di dasar hati Alina. Pria itu kemudian mencondongkan wajahnya, menempelkan dahinya dengan penuh pemujaan pada dahi Alina, sementara matanya menyorotkan kilat amarah yang luar biasa mematikan menembus tembok gua ke arah ibu kota di kejauhan sana. Mulai detik ini, tidak akan ada satupun makhluk bernapas di semesta ini yang berani merendahkanmu, apalagi menyentuh sehelai rambutmu. Manusia-manusia serakah beraura busuk yang telah mengkhianatimu dan melemparmu ke dalam neraka ini. Aku bersumpah atas nama tahtaku dan mahkotaku, aku akan menyeret mereka semua hingga berlutut mencium telapak kakimu, dan mengubah sisa hidup sombong mereka menjadi ratapan keputusasaan abadi yang tak akan pernah berakhir. Sumpah berdarah dari sang penguasa langit itu menggema membelah pagi, menandai berakhirnya era penyiksaan Alina yang kelam, dan menjadi genderang perang dimulainya sebuah badai pembalasan dendam super elegan yang akan menghancurkan setiap tawa arogan keluarga Nyonya Ranti menjadi debu kenistaan. Tak bersisa. Sang pangeran berdiri dengan keanggunan predator puncak, mengangkat tubuh Alina ke dalam dekapannya seringan mengangkat sehelai bulu angsa, lalu melangkah keluar dari gua diiringi terbelahnya awan-awan hitam hutan kematian, menyambut langkah pertama sang ratu baru menuju panggung keadilannya. Sangat kontras dengan penderitaan tak terbayangkan yang menurut perhitungan mereka sedang mengoyak sisa-sisa napas Alina di dasar jurang hutan kematian yang membeku, ibu kota justru tengah berpesta pora di atas penderitaan tersebut. Kediaman utama keluarga Adiwangsa malam itu telah disulap menjadi sebuah istana hipermewah yang memancarkan cahaya keemasan hingga nyaris membutakan mata rakyat jelata yang kebetulan melintas di balik pagar besinya. Ribuan lilin aromaterapi beraroma musk dan vanila impor dibakar serentak di setiap sudut ruangan, berusaha keras menutupi sisa-sisa aroma kebusukan moral yang telah mengakar sangat kuat di dalam dinding-dinding pualam tersebut. Ratusan tamu undangan kelas atas, mulai dari para bangsawan elitis warisan masa lalu, menteri-menteri berwajah dua yang rakus, hingga para sosialita berhati plastik, berkumpul memenuhi ruang dansa raksasa. Gaun-gaun sutra panjang mereka menjuntai menyapu lantai marmer Italia yang dulunya dibersihkan dengan susah payah oleh air mata dan keringat darah Alina, sementara denting gelas kristal berisi sampanye murni seharga puluhan juta per botol terdengar bersahutan membentuk melodi keserakahan yang luar biasa memuakan. Di tengah lautan manusia-manusia arogan itu, berdirilah Nyonya Ranti bagai seorang ratu kegelapan yang tengah merayakan kemenangan mutlaknya di atas tahta kebohongan. Wanita parubaya itu mengenakan gaun bludru hitam pekat bertabur serpihan berlian asli. Leher keriputnya memikul beban kalung zamrud sebesar telur burung puyuh yang memancarkan kilau keangkuhan tak tertandingi. Tawa melengkingnya yang dipaksakan terus bergema merobek harmoni alunan musik orkestra klasik di latar belakang, menikmati setiap pujian manis dan jilatan palsu dari para tamu yang berkerumun mengelilinginya layaknya sekumpulan lalat yang tengah mengerubungi bangkai. Tidak jauh dari sang ibu yang tengah mabuk akan validasi sosial, Bram berdiri dengan dada membusung pongah, mengenakan setelan jas tuxedo putih bersih tanpa celah yang dirancang khusus oleh desainer kelas dunia di Paris. Pria pengecut yang telah dengan sangat kejam membuang wanita suci pelindungnya itu, kini tampak tak memiliki beban dosa sekecil apapun di dalam jiwanya yang telah lama mati.
Tangannya melingkar posesif di pinggang ramping seorang wanita muda berparas angkuh, putri tunggal dari seorang pejabat kementerian korup yang hartanya melimpah ruah dari hasil memeras keringat rakyat miskin. Wanita itu tersenyum manis memamerkan deretan giginya yang rapi, namun sorot matanya sedingin es abadi, sangat cocok bersanding dengan kelicikan beracun keluarga Adiwangsa. Dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, Nyonya Ranti menaiki anak tangga pualam utama, mengetuk gelas sampanyenya menggunakan garpu perak untuk membungkam seluruh percakapan di dalam ruangan. Para hadirin yang terhormat, malam ini kita berkumpul untuk merayakan terbuangnya benalu kotor pemakan sisa makanan yang selama ini merusak pemandangan indah di taman kediaman kita. Seru Nyonya Ranti dengan lengkingan suara teatrikal yang menjijikkan, disambut oleh kekahan merendahkan dari seluruh penjuru ruangan. Dan sebagai gantinya, sebuah mawar merah berduri emas yang jauh lebih bermartabat kini telah mekar untuk mendampingi putra tunggalku tercinta. Mari kita bersulang untuk masa depan Adiwangsa yang tak tertandingi, dan biarkan sampah masa lalu membusuk di kunyah belatung dan anjing-anjing liar di dasar jurang yang paling hina. Senyum iblis terukir sempurna di bibir merah Ranti saat ia menenggak habis sampahnya di tangannya, sementara dalam kepalanya terbayang jelas dan memuaskan bagaimana tulang belulang Alina pastilah sudah berserakan ditutupi salju abadi hutan kematian. Namun, para antagonis yang tengah tenggelam dalam lautan kebodohan dan kesombongan itu sama sekali tidak menyadari bahwa konstelasi langit malam di atas ibu kota tengah berubah warna dengan cara yang sangat mengerikan. Bulan purnama yang semula bersinar terang tiba-tiba tertutup oleh awan hitam pekat yang bergulung-gulung secara tidak wajar, membawa hawa dingin yang menembus tulang, jauh lebih mencekam daripada badai salju musim dingin manapun. Di luar benteng tinggi Mensyah Adiwangsa, udara mendadak terasa sangat hampa, seolah oksigen ditarik paksa oleh kehadiran sebuah entitas pembawa maut yang teramat masif. Dalam keheningan yang luar biasa mematikan, tidak terdengar suara sirine penjaga, tidak ada teriakan peringatan dari pos keamanan. Puluhan ribu kavaleri pasukan khusus dari Kekaisaran Utama termaterialisasi dari balik kabut malam layaknya pasukan malaikat maut yang menagih nyawa. Mereka mengenakan zirah baja campuran emas murni yang tidak memantulkan cahaya sisa, mengendarai kuda-kuda perang ras unggulan raksasa yang langkah kakinya telah dilapisi kain tebal demi meredam suara derap langkah. Formasi tempur mereka yang luar biasa rapat dan sempurna mengepung seluruh perimeter kediaman Adiwangsa berlapis-lapis, mengunci rapat setiap akses jalan keluar dengan presisi tingkat dewa. Bumi mulai bergetar dalam ritme yang sangat rendah namun konstan, merespons dominasi absolut dari sang penguasa langit yang perlahan mendekat membawa badai pembalasan dendamnya yang paling menghancurkan. Pasukan keamanan elit Mensyah Adiwangsa yang tersisa dan tengah berjaga di pos-pos luar dengan angkuhnya seketika membeku bagai patung tanah liat. Belum sempat salah satu dari mereka mengangkat radio komunikasi yang menempel di telinga, atau sekadar menarik pelatuk senjata api mereka, puluhan bayangan hitam berkelebat menembus udara membelah malam. Para ksatria bayangan kekaisaran melumpuhkan mereka hanya dengan satu sentuhan telak dan mematikan di titik saraf leher, menjatuhkan tubuh-tubuh kekar para penjaga arogan itu ke atas rumput taman tanpa menghasilkan bunyi benturan sedikitpun. Bendera lambang keluarga Adiwangsa yang berkibar pongah di atas pilar utama gerbang dipotong paksa menggunakan pedang perak, lalu digantikan oleh panji raksasa bergambar naga langit berwarna merah darah yang seketika berkibar gagah membelah pekatnya malam. Penaklukan absolut tanpa celah itu terjadi kurang dari 2 menit. Tidak ada pertumpahan darah murahan, tidak ada kekacauan sporadis, hanya ada dominasi. Dingin tingkat tertinggi yang mencekik tenggorokan siapapun yang berada di luar Mensyah. Udara di sekitar area tersebut kini sepenuhnya tunduk pada tekanan aura magis yang merembes keluar dari sosok Pangeran Kaelen. Pria itu menuntun langkahnya pelan namun pasti dari ujung jalan setapak, sementara di sebelahnya, Alina melangkah dengan anggun. Gaun pengantin compang-campingnya kini telah digantikan oleh gaun sutra murni kekaisaran yang berkilau seolah ditenun dari cahaya bintang. Wajahnya yang dulu memucat penuh penderitaan kini menyeratkan ketenangan mematikan bagai lautan tenang sebelum datangnya tsunami terdahsyat. Kembali ke dalam ruang dansa yang gemerlap, melodi biola yang tengah dimainkan oleh kelompok musisi orkestra mahal secara tiba-tiba terdengar fals dan berderit sumbang. Sang konduktor mencoba mempertahankan ritme yang berantakan, namun tangannya bergetar hebat tanpa alasan yang logis. Udara di dalam ruangan luas berlapis emas itu mendadak turun belasan derajat Celcius, hanya dalam hitungan detik. Napas hangat para tamu bangsawan mulai membentuk kepulan asap putih tipis saat mereka mencoba saling berbisik heran. Bram mengerutkan kening tirusnya, melonggarkan kerah tuksedonya yang mendadak terasa mencekik jalur oksigennya dengan kuat. Ia melirik panik arah gelas sampahnya di tangannya dan mendapati cairan keemasan di dalamnya bergetar hebat menciptakan riak-riak gelombang kecil yang tak terkendali,
seirama dengan getaran pelan di lantai marmer yang kini menjalar meremukan persendian telapak kakinya. Pelayan tak berguna. Kenapa pendingin ruangan ini dinyalakan sekencang ini? Kalian ingin membekukan menantu kesayanganku. Hah? Bentak Nyonya Ranti dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak, mengarahkan jari telunjuknya yang dipenuhi berlian ke arah kepala pelayan yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Namun pelayan tua itu hanya menggeleng pelan dengan wajah pucat pasi bagai melihat hantu, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang menakutkan perlahan merayapi kerumunan, menelan habis tawa arogan mereka, menyisakan firasat gelap yang meremukan ulu hati. Tepat saat Nyonya Ranti membuka mulut beracunnya untuk kembali melontarkan makian kasar, sebuah suara dentuman trompet perang kuno yang luar biasa nyaring dan syarat akan dominasi kekuasaan mutlak meledak merobek langit malam, memecahkan seluruh kaca jendela pualam raksasa Mensyahn itu secara serentak, dan menghentikan detak jantung setiap antagonis di ruangan itu dalam kengerian mutlak. Hujan serpihan kaca kristal pualam yang hancur berkeping-keping berhamburan layaknya jutaan berlian tajam yang jatuh dari langit, menghujani lantai marmer Italia di ruang dansa raksasa tersebut dengan suara gemerincing kematian yang luar biasa mengerikan. Angin malam bersuhu beku seketika merangsek masuk dengan kejam, meniup padam ribuan lilin aromaterapi dalam satu hembusan napas iblis, memicu jeritan histeris dari para sosialita bergaun mahal yang saling bertubrukan mencari tempat berlindung. Di tengah kepanikan massal kaum elitis yang seketika kehilangan keanggunan mereka, pintu ganda utama Mensyahn Adiwangsa yang terbuat dari kayu jati berukir setebal 15 cm tiba-tiba meledak terlepas dari engsel bajanya. Daun pintu raksasa itu terlempar belasan meter ke udara kosong bak selembar kertas tipis yang dihempaskan oleh badai topan gaib, sebelum akhirnya menghantam pilar penyangga dengan bunyi dentuman yang meremukan tulang rusuk siapapun yang mendengarnya. Dari balik gulungan debu pualam dan kabut malam yang perlahan menyibak, berbarislah dua saf pasukan kavaleri elit berbaju zirah emas murni, menghunuskan pedang panjang yang memancarkan kilat perak mematikan. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri kaku bak patung dewa kematian, mengapit jalur masuk utama menuju jantung ruang dansa yang kini dicekik oleh keheningan absolut. Tidak ada satupun bangsawan yang berani menarik napas panjang. Udara mendadak terasa teramat berat, seolah gravitasi di dalam ruangan itu baru saja dilipat gandakan secara paksa. Terdengar ketukan pelan dan berirama dari langkah sepasang sepatu bot baja berkualitas militer tingkat tertinggi yang beradu dengan lantai marmer. Setiap ketukannya mengirimkan gelombang kejut yang merambat naik dari telapak kaki para tamu, membekukan darah di dalam nadi mereka. Dari ambang pintu yang telah hancur lebur, melangkahlah Pangeran Kaelen. Pria dengan ketampanan maskulin setajam pahatan dewa perang kuno itu, memasuki ruangan dengan keangkuhan absolut yang melampaui segala definisi kesombongan manusia biasa. Jubah bludru merah darah bersulam benang emas dengan lambang naga langit di punggungnya menyapu pelan sisa pecahan kaca, sementara sepasang mata elangnya yang memancarkan badai petir kelam menyapu seluruh penjuru ruangan penuh kebusukan tersebut. Aura dominasi yang menguar dari tubuh sang penguasa langit begitu masif dan mematikan hingga tanpa perlu ada instruksi apapun. Lutut-lutut angkuh para menteri korup dan bangsawan pongah di ruangan itu mendadak lemas tak bertulang. Satu persatu dari mereka ambruk bersujud, membenturkan dahi mereka ke lantai marmer yang sedingin es dengan tubuh bergetar parah layaknya daun kering yang diamuk badai. Mereka tidak berani menatap wajah sang pangeran, menyadari bahwa satu kedipan mata saja dari pria di hadapan mereka sudah cukup untuk memusnahkan seluruh garis keturunan mereka dari sejarah dunia. Di tengah lautan manusia yang merayap ketakutan di lantai, insting bertahan hidup Nyonya Ranti yang telah sepenuhnya dihitamkan oleh keserakahan justru mengambil alih akal sehatnya. Wanita tua itu mengenali lambang naga langit kekaisaran yang mustahil dipalsukan, dan otak liciknya seketika menyusun ilusi kemenangan baru. Menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, ia menarik paksa kerah jas Bram yang sudah pucat pasi dan gemetar parah, memaksa putranya untuk berlutut di sampingnya tepat di ujung karpet merah. Dengan merendahkan seluruh sisa harga dirinya, Ranti merangkak maju bagai seekor kelabang berbisa, mencoba mendekati ujung sepatu bot sang pangeran dengan senyum penjilat yang luar biasa memuakkan. Oh, yang mulia penguasa langit yang agung, keajaiban surgawi macam apa yang sudi membawa langkah suci Anda ke kediaman hina hamba malam ini? Rayu Nyonya Ranti dengan suara melengking yang sengaja dibuat semanis madu, padahal seluruh persendian lengannya gemetar menahan ketakutan gaib. Apakah yang mulia datang untuk memberikan restu abadi bagi pertunangan putra tunggal hamba? Keluarga Adiwangsa bersumpah akan menjadi anjing penjaga paling setia di bawah telapak kaki Anda untuk selamanya. Kalimat murahan syarat akan keputusasaan itu menggema di ruang yang sunyi senyap, memperlihatkan betapa rendah dan menyedihkannya wujud asli sang nyonya besar ketika dihadapkan pada kekuasaan yang sesungguhnya.
Alih-alih merespons dengan kebanggaan yang diharapkan, langkah Pangeran Kaelen terhenti tepat 1 jengkal di depan wajah Nyonya Ranti yang masih bersujud. Pria itu menundukkan pandangannya secara perlahan, menatap kedua makhluk memuakan di bawahnya dengan sorot mata yang menyiratkan rasa jijik tak terlukiskan, seolah ia baru saja menginjak tumpukan kotoran babi yang telah membusuk berhari-hari. Udara di sekitar mereka seketika membeku menjadi es. Menyingkir dari jalanku, dasar hama berbau comberan, desis Pangeran Kaelen dengan suara bariton rendah yang menggetarkan tulang rusuk Ranti, menggunakan kembali kosakata hinaan yang persis diucapkan wanita itu kepada Alina bertahun-tahun lamanya. Aku tidak menempuh perjalanan membelah malam hanya untuk mencium bau amis kesombongan palsu dari keluarga lintah darat sepertimu. Aku datang untuk mengosongkan jalan berdebu ini, karena lantai marmer najismu ini bahkan tidak layak untuk disentuh oleh ujung gaun milik permaisuri mutlakku. Penolakan brutal itu menghancurkan ilusi Ranti seketika. Jantung wanita itu seakan berhenti berdetak. Matanya terbelalak maksimal dengan urat-urat kemerahan yang menonjol di pelipisnya saat Pangeran Kaelen memalingkan wajah dan perlahan mengulurkan tangan kanannya yang kokoh ke arah pintu masuk Menshan, menanti kedatangan sosok agung yang disembunyikan di balik tirai malam. Dari balik barisan ksatria zira emas, melangkahlah sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu kaca kristal murni. Suara ketukan hak sepatu itu terdengar sangat pelan namun memiliki resonansi magis yang langsung memusatkan seluruh sisa kewarasan para tamu. Tangan berkulit pualam putih bersih nan mulus terulur lembut, menyambut genggaman kokoh sang pangeran. Detik berikutnya, sosok yang melangkah keluar dari kegelapan dan berdiri di bawah siraman cahaya bulan purnama yang menyibak awan hitam itu sukses membuat oksigen di dalam Menshan Adiwangsa terkuras habis tak tersisa. Itu adalah Alina. Wanita yang kemarin malam diseret di atas lumpur dengan gaun compang-camping, diludahi, dan dibuang ke dasar jurang maut, kini berdiri menjulang di hadapan mereka dengan keanggunan seorang dewi hayangan yang turun untuk menjatuhkan hukuman akhir zaman. Ia mengenakan gaun sutra kekaisaran berwarna putih keperakan yang berekor panjang, dihiasi ribuan butir berlian yang memantulkan cahaya menyilaukan. Di atas rambut hitam legamnya yang kini tertata sempurna menjuntai ke bawah punggung, bertengger sebuah mahkota raksasa bertahtakan batu safir murni, simbol kekuasaan absolut sebagai ratu tertinggi di seluruh daratan benua. Wajahnya yang memukau tanpa riasan berlebihan memancarkan ketenangan lautan dalam yang mematikan, menatap lurus dengan rahang terangkat dan sorot mata dingin ke arah mertua dan mantan suaminya yang kini tampak lebih kecil dari sebutir debu di bawah telapak sepatunya. Waktu seakan membeku selama bermenit-menit yang terasa bagai keabadian neraka bagi keluarga Adiwangsa. Bram, yang sebelumnya merasa menjadi pria paling terhormat di ibu kota, kehilangan seluruh sisa tenaganya. Lututnya meleleh sepenuhnya. Cairan hangat yang memalukan merembes perlahan membasahi celana tuxedo putih mahalnya saat ia menyadari secara fatal bahwa wanita suci yang ia campakkan demi seorang lintas sosial kini berdiri memegang kendali atas hidup dan matinya. Di sebelahnya, tubuh Nyonya Ranti mengejang hebat seolah baru saja disambar petir berkekuatan jutaan volt. Mulut wanita tua itu menganga lebar, mencoba meraup udara namun paru-parunya seakan terkunci rapat. Bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya menyaksikan transformasi mustahil dari menantu yang paling ia benci dan hinakan. Alina? Tidak mungkin. Bangkai gembel itu tidak mungkin. Gumam Ranti parau dengan napas terputus-putus. Akal sehatnya meledak tak sanggup memproses realitas mengerikan yang menampar wajahnya. Menyaksikan wajah pias mantan mertuanya, Alina tidak tersenyum sedikitpun. Ia hanya menarik napas panjang dengan elegan, membiarkan lengannya dirangkul posesif oleh Pangeran Kaelen, lalu dengan suara selembut sutra namun membawa ketajaman belati yang siap memenggal leher, ia berbisik membelah kesunyian. Bukankah ibu mertua sendiri yang mengatakan bahwa roda takdir itu kejam? Sayangnya, malam ini, akulah yang memegang poros roda tersebut, dan kalian berdua berada tepat di bawah geriginya. Gema dari kalimat tajam yang baru saja meluncur dari belahan bibir Alina bagaikan sebuah palu godam raksasa yang tak kasat mata, menghantam telak sisa-sisa kewarasan Nyonya Ranti dan Bram hingga hancur berkeping-keping. Di bawah sorot mata ribuan tamu yang kini menahan napas dalam kengerian absolut, Nyonya Ranti, wanita yang selama puluhan tahun memuja keangkuhan dan harta duniawi, kini sepenuhnya kehilangan bentuk manusianya. Ia meratap histeris dengan suara serak yang memuakan, merangkak maju menyeret lututnya di atas pecahan kaca pualam tanpa mempedulikan darah segar yang merembes menodai gaun sutra hitam mahalnya. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian berusaha menggapai ujung gaun keperakan Alina, namun dengan satu tatapan sedingin gletser, Pangeran Kaelen mengibaskan tangannya di udara.
Sebentuk energi sihir murni tak terlihat seketika menampar tubuh Nyonya Ranti dengan kekuatan brutal, membuat wanita parubaya itu terpental ke belakang dan terjerembab telentang dengan sangat menyedihkan. Di sebelahnya, ilusi kesombongan Bram telah sepenuhnya menguap. Pria pengecut yang dulu berdiri gagah membiarkan istrinya diseret ke jurang maut itu kini menangis terseduh-seduh layaknya balita, ingus dan air mata bercampur kotor di wajahnya. Dalam sebuah tindakan paling hina yang mengukuhkan kebusukan jiwanya, Bram tiba-tiba menunjuk ke arah ibunya sendiri yang tengah menggelepar. Ini semua salah wanita tua bangka ini, Alina. Dia yang merencanakan fitnah itu. Aku selalu mencintaimu. Sungguh, aku dijebak oleh ibuku sendiri. Kumohon, ampuni aku, Ratu, ampuni aku. Teriak Bram dengan lengkingan putus asa, menjual darah dagingnya sendiri hanya demi menyelamatkan nyawa picisannya. Mendengar pengkhianatan menjijikan dari putra yang selama ini ia agung-agungkan, Nyonya Ranti menjerit gila, mencakari lantai marmer hingga kuku-kuku panjang bercat merahnya patah dan berdarah. Alina menatap kedua manusia itu dengan sebuah kehampaan total, menyadari betapa murah dan kotornya jiwa mereka yang sebenarnya. Ia tidak marah, ia hanya merasa sangat muak. Pangeran Kaelen melangkah maju, memecah keheningan dengan suara baritonnya yang mengguncang fondasi Menshan. Kalian berdua telah menistakan anugerah kehidupan dengan menyiksa separuh jiwaku. Kematian adalah sebuah kemewahan yang terlalu indah untuk sampah sepertimu. Titah sang penguasa langit dengan aura dewa kematian yang kental. Ia memberi isyarat pelan, dan detik itu juga, belasan ksatria elit berzirah emas melangkah maju layaknya mesin penghancur tanpa emosi. Dengan gerakan kasar yang sama persis seperti saat Algojo Nyonya Ranti melucuti kehormatan Alina, para ksatria itu merenggut paksa setiap keping perhiasan dari tubuh ibu dan anak tersebut. Kalung zamrud raksasa di leher Ranti ditarik hingga memutus rantainya dan meninggalkan luka memar kemerahan yang perih, persis seperti luka di jari manis Alina dahulu. Jas tuxedo mahal Bram dirobek paksa, hingga menampakkan kemeja dalamnya yang basah oleh keringat ketakutan. Segala aset, sertifikat tanah, emas batangan, dan hak milik keluarga Adiwangsa disita detik itu juga atas nama kekaisaran, menghapus nama mereka dari sejarah kaum bangsawan untuk selama-lamanya. Tidak berhenti sampai di situ, Pangeran Kaelen menjatuhkan vonis karmanya yang paling puitis dan mematikan. Atas perintah mutlak sang pangeran, para ksatria melemparkan seonggok pakaian bekas yang dipungut dari tempat pembuangan sampah paling kumuh di ibu kota ke wajah Nyonya Ranti dan Bram. Pakaian itu berbau tengik, dipenuhi noda oli kotor, basah, dan compang-camping. Ganti pakaian sutra kalian dengan kain kafan kehidupan ini. Malam ini juga, kalian berdua akan diseret dan dibuang tepat ke dasar kubangan lumpur beracun di hutan kematian. Tanpa makanan, tanpa alas kaki, dan tanpa harapan. Jika kalian mampu bertahan hidup melebihi 3 hari, kalian boleh merangkak mengemis sisa tulang dari anjing-anjing pelacakku. Vonis Pangeran Kaelen membelah ruang dansa, menjatuhkan hukuman mati secara perlahan yang 10 kali lipat lebih menyiksa dari apa yang pernah mereka berikan kepada Alina. Tangisan histeris meledak dari tenggorokan Nyonya Ranti. Ia meronta gila, menggigit lantai, dan memohon ampun hingga suaranya serak berdarah. Namun tak ada satupun tamu undangan yang berani menatapnya, apalagi membelanya. Para sosialita dan menteri korup itu membeku dalam diam, menunduk pucat pasi menyaksikan sang ratu kegelapan kini diseret secara brutal keluar dari istananya sendiri, meninggalkan jejak air mata dan urin kepanikan di sepanjang karpet merah. Mereka dilemparkan ke dalam gerobak rongsokan terbuka yang berbau bangkai, ditarik oleh kuda bopeng membelah badai salju malam yang bersiap mengunyah mereka hidup-hidup hingga sisa umur mereka habis dalam penyesalan yang membakar jiwa. Setelah jeritan putus asa keluarga Adiwangsa perlahan memudar di telan malam, Pangeran Kaelen mengangkat sebelah tangannya, memanggil sebuah pilar api sihir berwarna putih keemasan dari langit yang langsung menembus atap Menshan. Api suci itu tidak membakar para tamu, melainkan melahap habis seluruh kemewahan palsu, marmer, dan emas di dalam ruangan tersebut, menghancurkan lambang keserakahan Adiwangsa menjadi padang abu yang rata dengan tanah hanya dalam hitungan detik. Di tengah puing-puing kehancuran masa lalunya,
Pangeran Kaelen membalikan badannya, menatap Alina dengan sorot mata yang seketika berubah menjadi telaga kelembutan yang tak terhingga. Pria agung itu kembali berlutut dengan satu kaki di hadapan istrinya, meraih punggung tangan Alina yang kini berkulit sehalus sutra, lalu mengecupnya dengan penuh pemujaan. "Mari kita pulang, ratuku. Singgasanamu yang sesungguhnya telah menanti di atas awan, di mana tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang berani menyentuh wajahmu," bisiknya pelan, memecah trauma panjang yang selama ini membelenggu batin sang wanita. Alina mengangguk pelan, menyunggingkan senyuman pertama yang benar-benar mencapai matanya, sebuah senyuman yang menyiratkan kedamaian mutlak setelah melewati neraka terdalam. 6 bulan kemudian, di puncak menara langit kekaisaran utama yang berlapis kristal murni, lonceng-lonceng raksasa berdentang merdu menyambut era baru. Di atas singgasana yang terbuat dari berlian dan emas putih, duduklah Ratu Alina yang mempesona, mendampingi Pangeran Kaelen yang memimpin daratan dengan kebijaksanaan mutlak. Alina tidak pernah melupakan rasa sakitnya. Ia justru menggunakan ingatan akan luka, hawa dingin, dan kelaparan ekstrim di dasar jurang itu untuk melahirkan ratusan panti asuhan, rumah sakit gratis, dan tempat perlindungan bagi rakyat jelata yang tertindas. Ia yang dulu diinjak bagai sampah comberan, kini dipuja bagai dewi penyelamat semesta. Setiap malam, saat angin musim dingin berhembus menerpa balkon istana, Kaelen akan memeluknya dari belakang, menyelimutinya dengan jubah kebesaran dan kehangatan yang sama persis seperti yang pernah sang rusa hitam berikan di dalam gua yang membeku. Siksaan kejam masa lalu hanyalah harga kecil yang harus Alina bayar untuk menemukan cinta sejati tanpa pamrih dan kekuasaan absolut yang tak tergoyahkan. Sementara jauh di dalam kegelapan pekat hutan kematian, di tengah lolongan serigala liar dan udara yang mencekik paru-paru, dua sosok gembel berwajah keriput hancur dan bernapas putus-putus terus mengais sisa kulit kayu busuk dalam tangis penyesalan yang tak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Takdir telah menyelesaikan putarannya dengan sempurna.